Silakan yang sudah di dalam ruangan posisi duduknya bisa kembali berkumpul. Jadi yang putri sama yang putri, yang putra sama yang putra. Jangan ada yang nyempil atau nyelip di tengah-tengah kelompok yang tidak sejenis ya. Nanti tidak nyaman rasanya nanti ya. Nyempil itu apa ya? Gitu deh. Nyelempit. Silakan teman-teman yang sudah selesai, ayo dimulai saja. Silakan. Iya, tahu. Iya, tahu. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang sudah selesai istirahat, sholat dan makan bisa mulai memasuki ruangan. Karena materi selanjutnya dari Mas Fikri Fatullah, Digital Marketing, akan segera kita mulai. Silakan menempati kursinya. Jadi sesuai dengan yang awal ya. Kelompok putri, ibu-ibu dengan ibu-ibu, kelompok putra, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Jangan ada yang nyempil di tengah-tengah demi kenyamanan bersama. Silakan yang masih di luar bisa segera masuk. Langsung masuk ke dalam ruangan. Materi digital marketing TFM batch 2 oleh Mas Fikri Fatullah akan segera dimulai.
Baik, sambil menunggu yang lain, teman-teman yang sudah di dalam, mungkin kita bisa, kan tadi sudah makan ya, sudah sholat, enak, biasanya ngantuk. Seperti biasa kita panggil favorit kita ya, artis of TFM. Sudah siap mau coconut dance atau apa nih requestnya? Ayo Mas Rio, silakan. Enggak dikasih applause teganya sih teman-teman ini. Applause gimana gitu loh. Mohon izin Mas. Selamat siang teman-teman semua. Ya, kembali ditugasi. Oke. Seperti biasa, mohon izin, mohon berkenan semuanya untuk bangkit berdiri. Thank you Mas Gazan. Semua bangkit berdiri, yuk semua bangkit berdiri. Kali ini sesuai request dari teman-teman panitia. Oke. Jadi requestnya yang pertama karena kita itu pengen, ya tentunya teman-teman semua pegel-pegel gitu ya selama beberapa hari ini duduk, merhatiin, fokus dengan posisi duduk terus. Lebih merekatkan diri dengan yang lain karena kita pengen pijit-pijitan. Oke. Sendiri ya Mas, boleh gabung sama yang lain Mas. Boleh lebih merekat lagi dalam satu baris masing-masing, silahkan. Oke, pastikan semua sudah satu baris, cewek-cewek semua, cowok-cowok semua ya. Jadi kalau ada yang berbeda sendiri, sempil gitu ke atas. Oke, silahkan yang baru datang. Biar menarik ya, nanti ada momen untuk saling berhadapan-hadapan. Jadi yang sebelah sini sama sebelah sini nanti saya kasih aba-aba yang berbeda. Oke, yang sebelah sini yang di hadapan saya semua menghadap ke kanan. Oke, menghadap ke kanan. Dan semua yang di sebelah sini semua menghadap ke kiri. Oke, tetapi instruksinya sama. Ya, yang baru datang silahkan langsung menempatkan diri. Sayang ini ada momen saling pijit gratis. Oke, aba-abanya adalah ketika nanti saya bilang, ya semuanya masih sama sambil perhatikan ke depan ya. Jadi ini tidak sekadar pijat, tetapi ada gerakannya. Jadi pinggul kita sambil digoyang-goyang, oke? Selama sesi ini harus sambil digoyang-goyang. Ketika nanti saya bilang up, ya tentunya yang dipijit bagian atas, oke? Ketika saya bilang down, yang dipijit adalah bagian bawah. Bawah ya, bawah sini ya. Pinggang. Oke, langsung saja. Yuk sambil digoyang-goyang karena kita nggak pakai musik. Anggap aja ini suasananya kita sedang memberikan servis memuaskan. Oke, up. Oke, pakai gerakan macam-macam silahkan. Pakai hujan rintik-rintik biasanya. Oke ya, sambil dipukul-pukul boleh. Oke, down ke bawah. Asik gitu ya kayaknya rasanya ya. Jangan lupa sambil goyang-goyang aja dong, goyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang, oke? Oke, sekarang berbalik arah, oke, cie, saling hadap-hadapan cie, oke, sama instruksinya, yuk up, ya. Kali ini boleh request loh, bisikin bagian belakangnya, yang sebelah situ dong, kiri dikit, itu ke bawah dikit, bawah lagi gitu ya. Boleh sambil request. Oke, bikin yang enak pokoknya. Oke. Yuk down, ke bawah. Jangan lupa boleh request. Ya. Oke. Sudah puas belum? Belum. Up lagi. Ya, oke. Kalau request bagian kepala boleh ke bagian kepala. Oke, berbalik arah sekarang, berbalik arah lagi, ya. Instruksinya sama tetapi harus benar-benar menjiwai gitu ya. Ya, betul-betul kita membayangkan kalau selama ini kita kebagian rezeki seringkali kita dipijit oleh tukang-tukang pijit handal langganan kita. Rasakan bahwa kita kali ini aja sebagai tukang pijitnya ya. Diresapi betul ya, dibikin enak lah. Oke, kasih servis memuaskan.
Down, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, ke bawah. Yang enak, yang enak. Karena nanti akan dibalas kalau nggak enak. Oke, berbalik sekarang. Berbalik lagi, berbalik lagi, berbalik lagi. Nah, tentunya ini the last nih ya, terakhir ini. Sama instruksinya, up, yuk, terus. Terus dibikin nyaman, dibikin enak. Sekali lagi request lah, kapan lagi ya, request. Pengen di bagian mana yang dipijit, oke. Down, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Oke. Yap, ada yang belum merasa enakan badannya? Sudah oke ya. Baik, semua kembali lagi posisi semula, hadap ke depan dan selamat untuk mengikuti sesi selanjutnya. Silahkan untuk Mas Fikri, terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya. Silakan Mas Fikri Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak cepetan ya katanya ya? Bener nggak? Maaf ya, kebiasaan. Oke, saya akan slow down. Slow down bandnya si Gazan. Masih ada, Zan? Alhamdulillah. Janganlah, keluarlah segera. Oke, saya agak susah menyampaikan materi yang berikut ini karena selain satu yang dibahas banyak banget, luas banget, dan saya takut nggak bisa mengcover semuanya dan nggak mungkin mengcover semuanya sepertinya. Selain itu juga di antara kita di sini lebih banyak orang-orang yang mungkin lebih kompeten menyampaikan materi daripada saya ya. Ada Pak Ahmadi, Pak Lurah ya, ada Mas Iwan dan lain-lain yang mungkin lebih tahulah daripada saya soal digital marketing ya. Tapi saya coba ya, daripada saya pikir saya mundur ya, saya coba kemas yang terbaik deh insya Allah ya, bismillah. Oke, kita masuk ke satu segmen digital marketing. Nah, yang banyak orang salah persepsi adalah digital marketing sama dengan online marketing. Sebenarnya salah. Digital marketing itu semua aktivitas marketing yang melibatkan perangkat digital. Saya ulangi, semua aktivitas marketing yang melibatkan perangkat digital. Artinya apa? Offline pun itu digital marketing. Ya. Radio digital ada kan? Ada. TV itu perangkat digital enggak? Iya. Ya. Jadi saya perbaikin judul materi hari ini mungkin lebih ke online marketing ya. Saya coba kupas basic-basicnya online marketing. Apa yang membuat orang mau membeli, ya, bagaimana cara membuat orang membeli, kenapa saat orang ke Instagram kita dia nggak beli, kenapa saat orang ke Facebook kita dia nggak beli, kenapa Facebook Ads kita nggak ada konversi, dan kenapa Facebook Ads kita jadi mahal, dan and so on. Yang sudah main Facebook Ads dan teman-temannya angkat tangan, Facebook Ads deh, Facebook Ads. Yang sumber pemasukannya dari Instagram paling tinggi, angkat tangan. Wah, ada yang dua-dua, mantep, dia ada 2 sumber mas ya, keren. Ya. Oke, kita akan bahas online marketing. Dan lagi, kalau bahas online marketing, materinya masih banyak juga. Ada traffic, offer, analytics, landing page, dan lain-lain. Terlalu diverse, terlalu luas gitu loh. Nah, saya mau fokusin, saya ambil prinsip Pareto ya, 80-20. Bahwa kalau Anda pelajarin yang 20% ini, impact-nya akan mempengaruhi ke 80% yang lain. Oke? Jadi, kalau Anda kuasai yang sedikit ini, insya Allah yang lain itu nyusul gitu loh. Ya, prinsip Pareto. Jadi apa satu elemen yang kalau Anda kuasain dalam online marketing, Anda akan merasakan dampaknya langsung. Elemen itu tentu saja namanya traffic, benar. Ada yang ngomong traffic di belakang. Anda menguasai traffic, 90% masalah online marketing Anda selesai sebenarnya, harusnya. Ya. Yang lain tinggal ngurusin konversi, ngurusin database, and so on semua selesai. Kalau ada traffic. Sebaliknya, sebagus apapun produk Anda, sebagus apapun websitenya, toko online-nya, kalau nggak ada traffic ya kayak di kuburan, sama aja. Oke? Nah, traffic ini sebenarnya bisa kita kategorikan. Ada 3 kategori besar dalam dunia traffic dan saran saya Anda menggunakan ketiga-tiganya.
Ya, jadi kalau Anda masih punya 1 saat ini, tolong tambahin ya, supaya kita punya 3-3-nya. Anda paling nggak ada 1 yang mewakili 3-3-nya, oke? Nah, kategori traffic yang pertama adalah, 3 kategori trafficnya ini, traffic yang tidak bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan, sama traffic yang memang punya kita sendiri. Saya ulangi, traffic yang nggak bisa kita kendalikan, datang dan pergi sesuka hati gitu ya. Kayak lagu siapa tuh? Itu deh ya. Traffic yang bisa kita kendalikan, artinya kalau hari ini kita butuh 10.000 orang datang ke sini, kita bisa datangin 10.000 orang, ya. Dan traffic yang memang kita punya. Traffic yang kalau apapun yang terjadi sama Facebook kita, sama Instagram kita, tetap ada traffic, gitu loh. Oke? Kita mulai dari yang pertama, traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Di antara traffic yang tidak bisa kita kendalikan, ada 4 jenis traffic, yaitu SEO. Yang main SEO angkat tangan? Oh banyak, alhamdulillah. Ya, itu nggak bisa dikontrol, bener nggak? Kalau kita hari ini mau datang 10.000 orang, gimana? Susah kan? Susah, karena dia datang dan pergi sesuka hati. Jadi yang Anda masih menggantungkan traffic hanya dari SEO, ya segera bertobatlah ya. Oke? Yang kedua adalah content marketing. Content marketing adalah marketing menggunakan konten, menggunakan artikel blog, video-video tutorial. Sebenarnya di dunia fashion cara ini dipopulerkan sama Hitchup. Hitchup tahu ya? hijup.com tahu ya? Nah, Hitchup. Mereka salah satu pelopor setahu saya yang main konten selain Dian Pelangi, karena blognya aktif, videonya aktif, Instagramnya bagus ya, and so on and so on. Terus ada sosial media marketing, ya marketing dengan sosial media, di sini mungkin fokusnya ke engagement, ke follower, fans dan lain-lain. Lalu ada affiliate marketing, ya di sini pemain affiliate ada 1 orang, 2, ya lumayan lah daripada nggak ada ya. Affiliate yang mungkin akan kita dalemin banget ya. Dan itu aja. Selanjutnya ada traffic yang bisa kita kendalikan, yaitu search engine marketing sama pay per click. Apa bedanya search engine marketing sama SEO? Kalau search engine marketing itu kita yang berbayar, yang Google AdWords, tahu ya? Nah kita pakai Google AdWords untuk mendatangkan traffic atau pengunjung ke tempat kita, ya, atau Bing juga bisa ya. Dan pay per click ya mungkin udah tahu lah ya. Iklan-iklan yang lebih banyak ke display advertising, banner-banner atau text ads atau ya termasuk di dalamnya Google Display Network dan lain-lain. Oke, jadi ini traffic yang bisa Anda kendalikan. Anda bisa mengendalikannya, artinya apa? Kalau Anda mau hari ini bisnis Anda dikunjungin 1.000 orang, ya bisa, tinggal bayar, benar nggak? Sekuat apa Anda bayar? Itu aja masalahnya. Kalau Anda mau datangin 10.000 orang bisa nggak? Bisa, tinggal bayar. Ya. Berapa per kliknya Facebook, berapa per kliknya Google, bayar. Maka akan datang traffic sesuai dengan yang Anda mau, gitu loh. Oke? Traffic ketiga adalah traffic yang Anda miliki sendiri. Di sini hanya ada 2, email marketing dan pixel. Tahu pixel ya? Pixel Facebook maupun pixel retargetingnya Google AdWords. Ya. Pixel adalah sebuah data, sebuah kode yang ditempelkan ke browser Anda, plug tiap Anda datang, yang dimanfaatkan oleh penggunanya atau pemilik pixelnya untuk nanti kemudian mengiklankan Anda kemanapun Anda pergi. Makanya kita sering dihantui kan kalau main-main ke Lazada, bener nggak? Gitu keluar dari Lazada, iklan Lazada semua gitu kan ya. Sekarang Tokopedia juga gitu. Ya, makanya orang-orang yang punya toko di Tokopedia enak banget dapat fasilitas traffic gratis kan dari Tokopedia kan. Karena setiap kali saya mengunjungi Tokopedia, misalnya saya baru lihat power bank, gitu saya masuk ke Facebook, iklan saya tuh power bank yang kemarin itu. Jadi Tokopedia sudah men-setting pixelnya buat Anda. Anda nggak perlu pusing lagi, tinggal buka Tokopedia jalan. Ya, buat saya sebuah kelebihan deh, ya, layanan yang bagus dari Tokopedia. Oke, itu dia 3 jenis traffic. Traffic yang tidak bisa Anda kendalikan, traffic yang bisa Anda kendalikan, dan traffic yang Anda miliki sendiri, database. Ya, termasuklah di dalamnya nomor telepon kalau Anda bisa broadcast, termasuklah di dalamnya WhatsApp, Telegram bisa juga, kalau Anda bisa broadcast intinya. Intinya Anda bisa punya data itu, bisa Anda tarik datanya, Anda ekspor, Anda import sesuka hati. Oke? Nah, selain ada kategorinya, traffic juga ada jenisnya atau tingkat kehangatannya. Astagfirullahaladzim. Ada 3 tingkat kehangatan traffic, yaitu traffic yang dingin, yang hangat, dan yang panas. Saya ulangi, ada 3 tingkat kehangatan traffic. Jadi traffic yang datang itu tadi dari sosial media, dari SEO, dari SEM yang datang ke tempat Anda, ya entah itu ke toko online, entah itu kemanapun Anda mau arahkan,
Ada 3 jenis yang datang. Dari berdasarkan tingkat kehangatannya. Yang dingin, yang hangat, yang panas. Oke? Nah, yang dingin. Yang dingin itu adalah orang yang sama sekali tidak tahu siapa kita. Mana sih? Nah, itu dia. Traffic yang baru, yang tidak tahu siapa kita, nggak tahu apa produk kita, nggak tahu brand kita apa, nggak tahu yang punya siapa, kelebihan produknya apa. Dia benar-benar baru. Dia baru ngeklik, oh Zanana ya, oh keripik pisang. Baru tahu di situ. Wah lucu ya, ada banyak pakai Instagram, pakai buzzer, dia baru tahu. Ya, itu traffic yang dingin. Biasanya, tidak selalu, biasanya tingkat konversinya paling kecil. Ya, jadi kebanyakan cuman nanya-nanya pun enggak, cuma datang doang, dia lihat, oh gitu, dia pergi. Gitu loh. Nah, usahakan traffic dingin ini saat dia datang, dia lihat Anda udah tempelin pixel atau langsung mintain alamat email. Setelah Anda tempelin pixel atau mintain alamat email, masuklah dia ke tingkatan traffic selanjutnya, yaitu traffic yang hangat. Traffic yang hangat, yang sudah pindah channel saya bilangnya. Jadi dia misalnya dia lihat iklan ada di Facebook, terus Anda bilang kalau mau pesan silakan WA ya sis, dia udah nge-WhatsApp Anda, dia udah pindah channel. Dari Facebook dia lihat iklannya, dia pindah channel ke WhatsApp. Ini berapa sis? Ada warna merah nggak? Bla bla bla, dia sudah melakukan interaksi dengan kita. Itu traffic yang hangat, tapi walaupun sudah ada interaksi, dia belum pernah membeli sama sekali. Dia udah nanya-nanya, udah submit email, sudah nge-add Anda di Instagram, sudah follow, sudah like di Facebook, tapi belum ada transaksi. Masih menunjukkan niat membeli. Itu traffic yang hangat. Dan inilah semua jenis follower Anda di Instagram. Yang followernya sudah di atas 50 ribu ada nggak? Angkat tangan dong. Wah banyak, di atas 60 ribu, 70 ribu, di atas 100 ribu. Oke, tinggal 3, tinggal 4. Conversion rate-nya berapa Bu? Kemarin udah belajar conversion rate sama Gazan kan ya? Saya mau tahu rata-rata conversion rate yang sudah di atas 100 ribu. 3 ini duduk sebaris lagi, ini peluang emas nih kalau nggak diwawancara. Siapa tahu jodoh juga nggak? Tingkat konversinya Bu, dari 100 ribu itu setiap kali Bu posting kira-kira berapa konversinya? Konversinya sekitar, belum hitung sih Mas, tapi kebanyakan mayoritas aku udah bikin survei, 80% orang tahu brand aku dari Instagram. Dari Instagram? Ya. Konversinya? Kira-kira aja deh. Kira-kira ya. Gini, dari posting berapa yang like? Average? Yang like foto. Yang like love-nya itu, love apa like? Ya itu deh pokoknya aja yang like. Yang di atas 200, 300. Di atas 200 ribu. Di atas 200 orang. Iya, 200-300 like. Ribu ya audiensnya. Terus dari 200 yang like itu transaksi kira-kira berapa? Transaksi banyaknya sih kalau misalnya kalau closing converse itu kan gimana kita service konsumennya gitu. Jadi beda-beda sih. Aku belum ngitung soalnya. Oke, Mbak yang sebelahnya mohon maaf. Tahu nggak konversinya? Konversinya sih nggak tahu ya, karena saya juga narik traffic dari Facebook kan. Tapi kalau saya itu metodenya setiap upload Instagram, saya broadcast di Line. Nah itu jadi... Oh nyampur, sumber trafficnya banyak. Sebelahnya Mbak? Sama sih, karena kami memang anak Instagram yang pakai Line Ad, yang pakai FB kayak gitu kan. Tapi paling enggak saya sempat sih untuk nyoba sekali upload memang dikhususkan kayak gitu. Line Ad itu traffic yang mana? Dikendalikan, nggak bisa dikendalikan apa kita miliki? Dikendalikan, nggak bisa dikendalikan apa dimiliki? Kita miliki karena dia nge-add kita dan dia ada apa namanya addersnya, Line Ad. Bisa diekspor nggak datanya? Nggak bisa, berarti bukan punya kita. Awas ya, hati-hati ya. Email itu punya Anda, Pixel punya Anda. Bisa di-share kan Pixel kan? Bisa. Bisa pindah akun nggak? Bisa kan? Bisa. Pakai Business Manager, Facebook bisa. Line Ad bisa pindah akun? Nggak bisa. Bener kan? Misalnya sekarang tiba-tiba, nauzubillah ya Bu ya, mudah-mudahan jangan. Tapi misalnya tiba-tiba something happen sama akun Line Ad Ibu. Bisa ditransfer nggak ke teman Ibu? Ada subadminnya banyak, maksudnya gimana ya Mas ya? Datanya ditransfer, diambil, ditransfer, dipindah akun. Nggak bisa ya? Berarti bukan punya kita, hati-hati. Ya, semi deh ya, semi memiliki. Ya. Nah, harusnya dihitung Bu conversion rate-nya, tapi ntar deh kita bahas di bagian data mining ya. Nah, traffic yang panas yang terakhir. Traffic yang sudah pernah transaksi walaupun cuman 10.000 rupiah, walaupun cuman jumlahnya kecil terserah.
Yang penting sudah pernah transaksi dan ini traffic yang paling tinggi kemungkinan membelinya. Ya, traffic yang paling tinggi kemungkinan membelinya. Ini traffic panas saya bilang. Oke, nah, nanti kita bahas ya. Jadi traffic dingin, traffic hangat, traffic panas. Dan Anda harus tahu, Anda harus bisa menyesuaikan komunikasi marketing di antara 3 jenis traffic ini. Orang yang belum tahu siapa kita, nggak bisa iklannya sama dengan orang yang udah pernah transaksi. Clear ya, saya ulangi. Orang yang sama sekali belum tahu siapa kita, tidak bisa iklannya sama dengan orang yang sudah pernah transaksi. Contoh, saya akan umpamakan ini sebagai pernikahan. Misalnya saya lagi jalan di kampus, terus di kantin kampus yang ngeliat ada wanita. Wih, gila cantik banget istri saya tuh, misalnya gitu. Ya, entah kenapa saya ngerasa dia akan jadi istri saya. Terus saya datangin wanita ini, saya bilang, hai, kawin yuk. Apa yang terjadi? Intinya gak enak lah. Ya. Apakah kalau saya tidak bilang seperti itu, kami akan kawin? Belum tentu. Bener nggak? Nikah ding, nikah, kawin apa? Nikah. Belum tentu kan ya? Apakah kalau saya langsung datang pelan-pelan, halo mbak, siapa namanya, kenalan yuk. Apakah akan nikah? Belum tentu. Tapi kalau saya ngomong kayak tadi, nikah yuk. Apa yang terjadi? Kemungkinan yang 50-50 jadi hampir 0, bener nggak? Ya. Jadi, tapi entah kenapa, itu yang banyak terjadi di bisnis online. Semua pada ngajakin kawin, ya kan? Nge-spam di komen orang, bener nggak? Kenal juga enggak, tiba-tiba pembesar, peninggi, pelangsing, pengurus, penggemuk. Ya kan? Luar biasa mengganggunya. Makanya saya pernah lihat komik Instagramnya Raisa. Kalau manusia biasa foto kucing, lucu kucingnya. Kalau Raisa foto kucing di Instagram, apa yang terjadi? Peninggi sis, pembesar sis, pelangsing sis, pemanjang, pemendek, ya kan? Pemendek apa ya pemendek? Oke? Semua pada ngajakin kawin, terus udah pada ngajakin kawin, datang ke saya terus pada ngomong gini, mas iklanku gak ada yang closing mas. Susah kan? Sebaliknya, untuk traffic yang panas, udah ngebet kawin nih. Ya, udah kenal semua keluarga, udah kenal tiba-tiba datang lamaran. Saya ngomong gini, halo nama saya Fikri, saya anak kampus itu, kenalan lagi. Ngapain? Ya kan? Jadi dua-duanya gak boleh, yang masih dingin banget gak boleh langsung dijualin, yang udah panas banget jangan bertele-tele gitu loh. Langsung aja jualan, ini produk baru kami, beli ya. Udah selesai. Gak usah bertele-tele, tinggal mikirin offer-offer yang atau penawar-penawar yang bagus gitu loh. Ya. Itu 3 karakteristik traffic yang datang ke tempat Anda. Mungkin saat ini Anda gak sadar, tapi 3 ini udah ada. Ya. Line ad itu adalah salah satu sumber traffic hangat terbaik, bener. Entah kenapa kalau line ad itu kalau kita broadcast, konversinya lumayan kan ya Mbak ya? Bener kan ya, lumayan banget dibanding Instagram. Oke? Traffic panas, ini catatan, hanya bisa didatangkan melalui traffic yang Anda miliki sendiri. Saya ulangi, traffic panas yang tadi ya, yang sudah konversinya paling tinggi, yang sudah siap membeli, hanya bisa Anda datangkan melalui traffic yang Anda miliki sendiri. Kenapa? Gini, Anda nyimpen database, misalnya saya email ya, saya nyimpen database email, orang-orang yang sudah beli kategorinya per produk. Produk A, produk B, produk C. Saat saya nawarin upgrade atau upsell-nya produk A, ya saya tinggal blast ke produk A. Atau saya juga tahu bahwa yang beli produk A belum pernah beli produk B. Saya tawarin produk B ke produk A gitu loh ya. Pengkategorian seperti itu hanya bisa Anda lakukan di traffic yang Anda miliki sendiri, pixel dan email. Hanya bisa itu. Anda bisa menghubungi konsumen yang panas atau traffic yang panas hanya dari sumber traffic Anda miliki. Tolong garis bawahi. Jadi kalau Anda belum ngumpulin database sekarang, tolong dikumpulin. Saya minta tolong banget, bener. Ya, karena itu penting banget. Line ad aja mohon maaf tidak cukup Bu. Coba bikin penawaran sesuatu untuk membuat orang-orang di line ad ini mau ngasih nomor HP atau ngasih ngasih email atau kasih link sama mereka supaya mereka ngeklik dan masuk pixelnya gitu loh. Ya. Jadi ingat traffic panas hanya bisa didatangkan melalui traffic yang Anda miliki sendiri, entah itu email, entah itu pixel. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan, iya mas. Tunggu mas. Ya tunggu itu mas. Halo. Ya. Lakukan mas. Halo. Ya. Udah.
Kalau Pixel itu termasuk milik sendiri atau bukan? Karena kan sebenarnya datanya juga ada di Facebook, kita nggak bisa dapat real data. Tapi bisa diekspor impor, Mas. Bisa diekspor impor. Tetap ya walaupun nggak murni punya kita ya, at least lebih baik lah. Ntar kalau saya bilang database terbaik adalah email, ntar saya jualan banget nggak? Ya kan? Serba salah saya posisi saya di sini loh. Susah saya kan? Ya. Pixel bisa Mas, udah best lah kita janjian lah. Pertanyaan lain? Iya, Mas. Yang di sana duluan yang angkat tangan, Mas. Nah, itu. Gak, abis ini pertanyaan dari masyarakat ya, Gak? Udah ada berapa? 2, oke. Wah, masyarakat mengikuti rupanya dari sana. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya Rio, Mas, dari Malang, Mas Fikri. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu orang di balik foto abu-abu itu ya. Akhirnya saya lama udah pengen nyari yang mana orangnya. Akhirnya tahu juga. Gini Mas, studi kasusnya beda. Kalau di saya kan travel tuh, orang kita pakai SEO. Dan ini lagi kayaknya mau tobat juga. Karena sudah capek ngurusin SEO, persaingannya kenceng banget sampai kena virus juga, di hack. Seperti itu, gini, kita punya database hampir lebih dari 40.000 sejak. Wow. Tapi bukan email, bukan Facebook seperti itu, tapi kita punya kontak nomor HP, alamat lengkap, terus pakai maskapai pesawat apa, kita tahu. Jadi kalau orang pakai Garuda kan pasti tahu isi dompetnya kan. Ya. Nah yang kita sudah 4 tahun bergerak di bidang travel itu, kita masih bingung juga ini gimana untuk menggunakan, kalau email mungkin bisa pakai kirim email ya. Kalau ada kirim SMS atau apa, kirim .sms itu mungkin bisa dipakai. Nah itu gimana Mas untuk monetize-nya mungkin? Kita ini agak kurang untuk istilahnya apa ya, maintenance itulah ya, untuk data yang sudah ada. Maintenance, salah ngomong. Maintenance data yang sudah kita punya. Jadi kita terus nyari traffic baru, orang baru, paham. Itu gimana? Ya. Berapa orang yang punya nomor HP angkat tangan? Nomor HP konsumen? Banyak ya? Wah banyak banget. Bisa diupload ke Facebook sebagai custom audience, tahu nggak? Iya kan, kenapa nggak diupload Mas? Jadi kita bisa ngupload nomor HP ke Facebook sebagai custom audience, yang dimana nanti kalau kita iklankan, hanya orang-orang yang punya nomor HP itu yang bisa ngelihat iklan itu. Orang lain nggak bisa. Gitu loh Mas. Dan audience itu bisa kita develop lagi, dengan lookalike audience yang nanti terlalu teknis kalau dibahas, tapi kira-kira seperti itu gambarnya. Udah diupload ke Facebook nggak Mas? Belum? Gimana? Iklan? Nomor HP-nya udah diupload ke Facebook? Belum. Nah, coba Mas. Iklan Facebook Mas hanya bisa muncul ke pemilik nomor HP ini, itu luar biasa. Jadi yang tadi punya tiket Garuda ya retargeting lagi dengan iklan Garuda lagi atau apa gitu loh Mas. Bisa Mas, insya Allah mudah-mudahan. Ya, jelas Mas ya? Nanti teknisnya akan di belakang layar deh. Pertanyaan lain tadi? Masyarakat. Saat ini budget iklan saya mendekati profit saya, padahal beberapa waktu lalu jaraknya masih jauh, untungnya masih lumayan. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang budget iklannya menggerus profit, angkat tangan? Banyak ya? Oh ada, oke. Ya lagi, ujung-ujungnya apa? Database. Sekali kita sudah mengakuisisi konsumen, saat terjadi pembelian kedua, itu biaya akuisisinya nol. Udah pernah bahas biaya akuisisi belum? Udah ya? Acquisition cost udah? Belum, oke. Coret-coret. Enak ya ada asisten voice ya. Voice assistant namanya Ega. Saingannya Jarvis. Oke. Oke. Tolong sama-sama hitung sama saya. Saya punya budget iklan 10.000, kebaca? Kurang terang ya? 10.000, kebaca? Dari 10.000, kayak susah amat ya budget iklan 10.000, 100 deh. 100.000 ya. Dari 100.000 datang 10 orang membeli, garis bawahi. Membeli produk Anda. Biaya akuisisinya per orang adalah 10.000, itu biaya akuisisi. Biaya membeli konsumen, kita beli konsumennya. Ingat, dalam persaingan sempurna, siapa yang bisa mengakuisisi konsumen paling mahal yang menang? Saya ulangi, dalam kondisi persaingan sempurna, saya jual misalnya Dek Nana, ini Bang Nana, Zan Nana, maaf Zan. Sama-sama bersaing. Siapa dari kami yang punya kemampuan, kekuatan mengakuisisi konsumen yang paling besar? Gazan punya 200.000, saya punya 300.000, menang saya gitu loh. Gazan marah, 400.000, menang Gazan. Ya, dalam kondisi persaingan sempurna, siapa yang punya biaya, yang punya dana paling kuat
mengakuisisi konsumen, itu biasanya yang menang. Oke? Nah, setiap kali, artinya apa? Artinya setiap kali ada terjadi transaksi, Anda mengeluarkan uang 10.000, clear ya? Clear nggak? Misalnya margin Anda, kita bilanglah 20.000. Acquisition cost-nya 10.000, untung nggak? Untung berapa? Artinya Anda datang bawa duit 10.000, pulang bawa duit 20.000, bener nggak? Datang bawa duit 10.000, pulang bawa duit 20.000, bener nggak? Berapa kali Anda akan datang bawa duit 10.000 kalau kayak gitu? Sesering mungkin, ya kan? Bener nggak? Oke, itulah namanya biaya akuisisi, biaya membeli konsumen. Nah, yang terjadi dalam kasus, siapa yang nanya? Nggak ada anonim ya? Oke, yang terjadi dalam kasus biaya iklan menggerus profit adalah biaya akuisisinya naik, bener nggak? Ya, biaya akuisisinya kayak gitu. Tuh, ya, ini jelek, kayak gitu. Bener nggak? Yang pertama di sini 10.000, ada kompetitor 20.000, algoritma Facebook berubah 30.000, entah apa lagi yang terjadi 50, 60, lama-lama makin mahal, ya. Jadi biaya akuisisi makin mahal, jadi nambah budget pun dapatnya konsumennya sama, gitu loh. Ini yang terjadi kalau kita tidak nyimpen database. Sekarang, setelah Anda beli konsumen 10.000 satu orang, Anda ambil alamat emailnya, atau pixelnya, atau nomor HP-nya, terus Anda broadcast email ke dia, berapa biaya akuisisinya? Hampir nol. Layanan kirim email, promosi lagi. Ya udah contoh lah ya, saya nggak mungkin nyebutin brand lain kan, serba salah saya jadinya. Layanan email marketing deh, itu rata-rata hanya Rp3.300 per hari. Per hari. Artinya kalau konsumen Anda 1.000 orang kita bilang, 3.300 udah terlalu kecil, bener nggak? Untuk dihitung, jadi bisa diabaikan. Ya, kalau Anda nge-broadcast email dan terjadi pembelian dari sini, maka biaya akuisisinya hampir nol. Jadi Anda hanya satu kali membeli konsumen, paham ya? Itu yang terjadi saat biaya iklan menggerus profit dan kita tidak punya database. Kita ngiklan terus, gitu loh. Ya, profit tergerus, biaya akuisisi makin mahal, persaingan makin tinggi, lama-lama kita nggak menang. Jadi makanya saya bilang yang belum bikin database, minta tolong deh bener, bikin database ya. Pertanyaan kedua, Ega, dari masyarakat. Usaha saya bergerak di bidang developer properti. Bagaimana caranya mengemas sebuah konten digital marketing yang menarik sehingga mampu menaikkan traffic dan memaksimalkan konversi menjadi pelanggan baru. Syukron, Z, Maker Property. Ini promosi sekalian, lumayan. Di broadcast berapa juta orang? Oke, bagaimana membuat konten digital marketing yang menarik sehingga mampu menaikkan traffic dan memaksimalkan konversi. Ini udah masuk ke ranah konten marketing ya. Tapi gini, prinsipnya gini. Konten marketing cocok untuk traffic yang dingin. Traffic yang nggak tahu tadi kita siapa. Nah, untuk orang-orang yang traffic yang dingin ini lebih cocok memang sebenarnya storytelling. Cerita-cerita. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan Thailand, pernah lihat nggak iklan Thailand? Mewek gitu kan ya, terharu. Padahal jual asuransi. Terharu, ternyata airlines gitu kan ya. Dia narik traffic dengan konten gitu loh. Oke? Nanti akan lebih detailnya kita bahas dalam sales funnel abis ini. Oke, kembali ke materi Ga. Nah, rata-rata konversi adalah 2%. Ibu-ibu yang tadi punya 100 ribuan Instagram, mohon dihitung. Kayaknya nggak jauh dari sini. Saya cukup yakin. Rata-rata konversi adalah 2%. Ini bukan data dari saya, walaupun saya sudah hitung data saya juga segini. Tapi ini data dari WordStream. Ini konversi yang terjadi langsung. Artinya kalau Anda ngiklan 200 ribu ke 100 orang misalnya gitu ya. Maka akan terjadi 2% konversi, which is hanya 2 orang yang datang. Artinya mungkin ya acquisition cost Anda sangat mahal. 100 ribu per orang, bener gak? Bisa jadi kayak Lazada, bisa jadi di transaksi pertama dia rugi, bener gak? Biaya akuisisi di atas margin, ya kan? Tapi transaksi kedua saat dia nge-blast email, biaya akuisisinya 0. Bisa profit terus dia berkali-kali, ya. Itu caranya makanya banyak orang jual rugi di depan untuk di belakang gila-gilaan. Oke, sampai sini paham ya? Terlalu cepat gak? Oke, selamatin dikit lagi ya. Konversi di Facebook tidak lebih dari 3%. Tolong disesuaikan datanya, ini data dari Salesforce, data dari saya juga, memang gak jauh-jauh dari sini. Ya, jadi kalau Anda ngiklan ke 10.000 orang, itu ke 100 orang itu yang biasanya yang beli hanya 3. Kalau 10.000 orang berarti yang beli 300 gitu lah ya. Nggak lebih dari 3% ya.
Nah, ini datanya nih gak kelihatan, saya next saja. Kenapa? Karena pembeli pada dasarnya apalagi di Facebook itu tidak langsung membeli saat melihat iklan pertama kali. Sekarang gini, orang ngapain di Facebook? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Anda ngapain di Facebook? Ada satu kata kunci yang menjelaskan kita ngapain di Facebook. Angkat tangan, ada yang tahu? Satu kata kunci. Scroll, lain, lebih akurat. Kepo, yes. Lain, ada satu yang sangat akurat banget. Ngapain kita nge-scroll, ngapain kita ngepo? Ayo. Ngepo tuh kata kerja gak sih ngepo? Curhat. Okay. Satu alasan terbesar orang ke Facebook adalah entertainment, bener gak? Kepo entertainment gak? Terhibur kita kan, mantan, gebetan. Terhibur, bener gak? Ya kan? Entertainment, itu alasan kita ke Facebook. Hiburan. Kita menghibur diri kita sendiri, melihat hal-hal yang beberapa hal yang mungkin nggak harus kita lihat kan gitu ya, tapi kita lihat juga. Ya. Kenapa? Hiburan. Kita terhibur. Nah, saat seseorang nyari hiburan dan kita datang jualan, gelombang otaknya nggak make sense, bener nggak? Dia tidak di titik, tidak di state di mana dia ready untuk membeli. Kenapa? Dia lagi scrolling hiburan. Mantan gebetan, jualan. Mantan gebetan. Diabaikannya jualannya. Iya kan? Jadi bagaimana caranya meningkatkan konversi ini atau membuat orang yang tadi sudah membeli di Facebook, membeli lagi. Kita pakai yang namanya sales funnel, ini dia. Ya. Ini prinsip dasar jualan online. Pada dasarnya saya yakin Anda sekarang sudah punya sales funnel, tapi tidak optimal. Ya. Tahukah Anda bahwa rata-rata butuh 25 kali seseorang untuk melihat iklan kita, baru dia akan terkonversi menjadi pelanggan. Pelanggan itu artinya orang yang membeli lebih dari sekali gitu loh ya. Berkali-kali, bukan hanya sekedar bayar, tapi pelanggan, customer. Ya, butuh 25 kali touch point, bayangkan 25 kali dia ngelihat iklan kita. Itu risetnya Harvard Business Review kalau nggak salah, saya lupa. Ya. Butuh 25 kali. Jadi Facebook 1 kali, terus dia main-main ke website A 2 kali. Nerima email dari Anda 3 kali. Nah, semakin Anda sering ketemu di depan hadapan dia, semakin dia akan besar kemungkinan membelinya. Makanya saran saya, postinglah sebanyak mungkin di Instagram, di Facebook. Kenapa? Nambah touch point. Ya, nambah titik bertemunya, istilahnya touch point. Titik bertemunya Anda dengan pelanggan. Makin banyak titik bertemunya, makin bagus. Oke? Nah, sebenarnya kan tujuan dari materi kita ini adalah membuat ini bekerja secara otomatis. Jadi Anda nggak perlu turun tangan langsung mengapa-ngapain funnelnya. Itu goalnya sih seperti itu, kalau bisa. Ya. Ada macam-macam sales funnel. Kalau Anda lihat buku lain, mungkin sales funnel jadinya kayak gini. Prospect, inquiries, proposal, new customer. Mungkin. Ada yang model yang sangat populer yaitu namanya AIDA. Pernah dengar ya? Awareness, Interest, Decision, Action. Kalau Anda pernah nonton film Glenn Rose, bener ya? Ini dia bahas itu di film itu. Ya. Awareness, Interest, Decision, Action. Ada juga yang jelimet banget, pol muter-muter, ada. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas yang sederhana aja, tapi terbukti berhasil. Ya, yang sangat sederhana funnelnya, terbukti berhasil di saya pribadi dan di beberapa bisnis lain yang kita lihat di lapangan. Oke? Nah, bagian utama sales funnel itu ada 3. Jadi walaupun funnelnya jelimet, funnel itu apa ya bilangnya? Corong ya, apa sih ya? Itu deh, ya corong apa sih, terowongan gitu, terserah deh. Ya. Intinya dia mengubah bagaimana, mengkonversi bagaimana traffic ke pembeli. Ya. Nah walaupun funnel itu bermacam-macam, ada 3 bagian besar funnel, hanya 3. Yang paling atas adalah bagian atas, sering disebut namanya tofu atau top of the funnel, tofu. Top of the funnel, bagian atas funnelnya. Di sini Anda harus menarik traffic. Di bagian atas funnelnya tujuannya untuk menarik orang untuk masuk ke funnel kita itu. Ya, boleh jadi tadi dengan SEO yang bisa Anda kendalikan, yang nggak bisa Anda kendalikan, ya. Boleh jadi dengan Facebook dan lain-lain. Kasus dari Bapak, siapa maaf Pak yang tadi jualan travel, maaf. Pak Gio. Rio. Wah, kenceng banget. Kasus dari Pak Rio,
tumpah-tumpah traffic dari SEO Pak ya. Luar biasa sampai tumpah-tumpah trafficnya gitu. Saking banyaknya dari SEO itu sebenarnya hal yang bagus. Tapi sayang kalau tidak ditampung leads-nya atau database-nya. Karena pada dasarnya SEO hanya ada di bagian top, bener nggak? Orang nyari, orang datang, ya udah dia hanya di bagian permukaan. Sebagian besar pebisnis online di Indonesia hanya ngurusin bagian atasnya nih, bagian permukaannya, bagian top of the funnel-nya, tidak ngurusin bagian belakangnya, yang sering disebut back end selling. Bisnis-bisnis paling besar di dunia itu pasti jagoan di back end selling. Selling yang nggak kelihatan. Ya, karena kita bisa niru luarnya, kita nggak bisa niru dalamnya. Nah, luarnya itu adalah bagian top of the funnel. Oke? Kuncinya terletak di sumber traffic tentu saja, jadi Anda harus punya landing page yang bagus. Atau punya website yang bagus. Jadi landing page itu nggak harus hanya website. Landing itu kan mendarat. Page itu kan halaman. Bisa aja landing page itu kemana? Ke Instagram. Bisa aja landing page-nya kemana? Ke Facebook page, boleh. Ya, intinya dia di bagian permukaan, dia di bagian depan. Oke? Nah, kebanyakan dari kita, coret kan? Kebanyakan dari kita, itu di bagian atasnya saja, Facebook, ini udah jualan gila-gilaan. Gitu loh. Sell. Ya. Jadi kita nggak menggiring dulu orang untuk membeli gitu loh. Ya, kayak tadi saya bilang dia lagi lihat-lihat hiburan, kita jualan. Sedangkan beberapa bisnis besar itu dia sudah jualan di depan, dia di belakang jualan lagi gitu loh, pakai email. Ya, jadi udah di sini dia jualan, dia masukin orang ke sini, dia jualannya di situ. Oke. Nah, jadi ini tofunya, ini bottom yang akan kita bahas habis ini, bottom of the funnel. Oke, balik ke slide. Nah, orang yang sudah melalui tahap pertama ini sering disebut juga leads atau prospek. Pernah dengar ya? Kemarin Gason kalau salah bahas kan leads ya. 5 ways, ingat nggak? Orang yang melewati tahap pertama sales funnel di dalam online marketing Anda sering disebut leads atau prospek. Dia udah lewat, udah tembus, udah nanya-nanya, udah pindah channel, udah masukin nomor HP, udah masukin alamat email, udah kontak Anda deh pokoknya, udah follow, udah like di Facebook dan lain-lain. Ya, masuk ke tengah. Setelah dia nanya-nanya, masukin alamat emailnya, dia masuk ke tengah. Tengah sering disebut adalah the middle of the funnel atau MOFU. Ya. Nah, di sini tujuan kita adalah tadi mengkonversi. Disinilah baru CS berperan, bener kata Ibu. CS berperan, email pixel retargeting berperan, email autoresponder berperan. Jadi bukan hanya CS, ya, customer experience, semua berperan. Oke? Daftar panjang conversion rate nanti akan saya share mungkin di grup aja ya. Ada beberapa komponen yang akan mengubah konversi jadi lebih baik. Daftarnya cukup banyak, saya akan share nanti. Oke? Terus, ini titik di mana kita meyakinkan seseorang untuk membeli. Jadi setelah dia masuk, setelah dia ngasih alamat email, ngasih nomor HP, dia nanya-nanya, dia udah masuk gitu kan ya. Sini kita meyakinkan, disinilah kita latih CS kita latih, kita bikin email autoresponder kita bikin retargeting kita, pokoknya untuk mengkonversi. Oke? Nah, di bawahnya adalah bottom. Ya. Tujuannya adalah menutup penjualan dan mempersiapkan pembeli untuk membeli produk selanjutnya. Jadi bukan hanya dia closing, dia kita prepare, kita persiapkan langsung untuk transaksi selanjutnya. Jadi jangan kasih kendor. Ya. Gitu orang membeli, tugasnya hanya satu, membeli lagi, titik. Ya, jangan pernah Anda berpikiran, dia kan baru beli kemarin, masa promosiin lagi? No. Dari risetnya Nielsen, orang yang baru saja membeli, kalau dia menerima penawaran lagi dari kita, dalam kurang dari, kalau nggak salah kurang dari 6 jam ya, kecenderungan membelinya malah lebih besar. Saya ulangi, orang sudah pernah beli ini, saya beli ini nih. Ya, dari Ega misalnya, Ega beli. Kurang dari 6 jam kemudian, Ega nawarin itu Subasa sama saya. Ngapain gak tawarin ini, tapi itulah contoh ya. Tawarin, kemungkinan saya membeli transaksi yang kedua, bedanya 60% ya dibanding kalau Ega nawarinnya besok 24 jam kemudian. Paham ya? Jadi gitu dia beli, Anda langsung tawarin lagi, jangan lama banget gitu loh penawarannya. Kurang dari 6 jam. Boleh lewat WhatsApp. Jadi sesudah barang atau sebelum misalnya Anda fisik ya, saya kan kena digital ya. Kalau Anda produknya fisik, ya tawarin aja. Ajarin CS Anda untuk ya langsung upsell.
Ibu kan udah pesen jilbab Bu, udah pesen hijab, udah pesen gamis. Kenapa nggak sekalian pesen cadar Bu, ongkos kirimnya sama kok. Upsell kan? Bener nggak? Jadi dengan melatih CS kita kayak gitu, atau kalau di kasus saya membuat autoresponder seperti itu, tingkat mereka untuk upgrade atau untuk upsell lebih tinggi. Makanya kalau kita perhatikan, saat kita selesai mesen di KFC, mereka nggak langsung nerima duit, bener nggak? Mau CD-nya Ibu, mau paket ulang tahun Ibu, mau ini Ibu, Alfamart juga gitu, sekalian pulsanya Bapak, itu upsell. Terjadi di titik-titik panas gitu loh, mau transaksi dan sesudah transaksi. Ya. Oke, kuncinya terletak di CTA atau call to action saat kita akan menulis iklan. Call to action itu gini, CTA atau call to action adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang berisi perintah. Setelah saya uji, mungkin teman-teman juga pernah uji ya, sebuah iklan yang punya CTA dengan yang nggak punya CTA, itu beda sekali hasilnya. Ya. Misalnya Anda bikin 2 iklan A, iklan B. Oke, nah di iklan ini Anda kasih perintah CTA, call to action. Apa perintahnya? Misalnya, beli di sini. Ya. Terus di bawahnya Anda kasih nomor WhatsApp atau apalah terserah. Ya. Sedangkan yang B nggak ada perintah. Nggak ada. Ya. Cuman ada nomor WhatsApp. Ini bedanya bisa jauh sekali. Silakan coba. Ya. Jadi dengan hanya mengasih perintah CTA yang sederhana aja, beli di sini, hubungi kami di sini, chatting sama kami sekarang, WhatsApp sekarang, yang simple-simple gitu aja bisa mengubah bener iklannya dari yang konversi rendah jadi tinggi. Ya. Dan biasakan latih CS kita untuk memberikan penawaran saat mau pengiriman atau mau sesudah pengiriman. Gitu barang nyampe coba tanya, Ibu sudah nyampe belum barangnya? Sudah. Ibu ini kita ada hijab yang baru masuk, warna merah loh, yang mirip yang kemarin. Mau kita kirim fotonya nggak Bu? Cobain ya. Karena titik paling cepat, paling mudah transaksi justru setelah transaksi yang pertama. Atau sebelum transaksi yang pertama, itu titik rawannya. Ya. Jangan kasih ampun di situ. Makanya kalau Anda pernah terima autoresponder dari saya, itu setelah Anda beli, Anda akan menerima beberapa waktu kemudian, nggak gitu lama, email untuk upgrade. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Soal sales funnel, clear? Ya. Dari masyarakat ada? Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam. Ini tentang ini Mas, Facebook Ads Mas, tentang ini tadi loh, bottom to of the funnel ya, tentang CTA. Idealnya berapa ya Mas? Saya udah praktekkan tadi Mas Fikri tentang upselling di produk saya yang sapi perah, yang jualan kosmetik tuh. Saya iklannya pakai Canvas, kayak landing page itu Mas ya. Terus saya konversi ke website. Itu idealnya berapa Mas CTA-nya Mas? Jadi satu Canvas itu mungkin sampai lama ya Mas ya, bacanya 5 menit saya bikinnya, sampai habis 5 menit, itu idealnya berapa CTA Mas? Terima kasih Mas. Jumlah gini, pada dasarnya gini, jumlah CTA meningkatkan kemungkinan konversi tapi juga membuat orang bosan. Ya. Kalau Anda buka halaman kirim.email, itu CTA di setiap sebuah segmen. Oke, jadi misalnya segmen yang pertama saya bahas benefit. Nah, di bawah benefit langsung ada CTA, pasti. Kalau di halaman landing page saya, ya. Loh, mana? Ngambek ini ya. Hitamnya udah. Refresh ntar, matiin dulu ya. Jadi sampai mana tadi? Saya di tiap bagian segmen itu ada CTA-nya. Semakin banyak CTA, semakin tinggi kemungkinan konversi, tapi juga semakin menambah bounce rate. Jadi apa sih bilangnya? Dualisme lah gitu loh ya. Pertimbangkan lah. Jadi ya lagi ujung-ujungnya harus eksperimen ya. Oke. Gak pertanyaan dari masyarakat dulu gak? Pertanyaan dari masyarakat. Oke, ada banyak pertanyaan dari masyarakat, kita coba baca. Bagaimana cara nge-grab target market usia di atas 45 tahun yang kurang familiar dengan sosmed, email, teknologi, dan lain-lain? Mas Denny Santoso, tahu ya Mas Denny Santoso ya? Itu kalau nggak salah pernah closing properti senilai 10 miliar dengan target market kayak gini. Melalui Facebook Ads, bisa. Ya, tinggal dicoba. Karena mungkin ya, nggak tahu ya, saat itu Mas Denny ngomong sama saya seperti ini. Ya kalau memang dia nggak tertarik sama teknologi, nggak tertarik sama apa, mungkin nggak cocok dengan produk yang mau kita tawarkan karena produknya itu ya di daerah yang lebih ke area pekerja atau industrial atau dekat dengan teknologi gitu ya.
Alasan beliau seperti itu saat itu. Oke. Pertanyaan kedua? Ya. Ngukur conversion rate yang sumber trafficnya banyak, misal dari email, Facebook Ads, FB Organik, Telegram, dan IG. Pakai kupon atau pembeda nomor HP. Ya. Saya biasa pakai kupon, paling sederhana. Tolong sebutkan kupon ini ya saat pembelian untuk dapat diskon 10% misalnya. Tujuannya bukan diskonnya, tujuannya untuk ngukur. Paling gampang pakai kupon. Ajarin CS kita untuk nanya, Ibu ada dapat kupon nggak Bu? Kalau Ibu punya kupon, Ibu ada diskon 10%. Oh saya nggak punya kupon, berarti dia nggak datang dari semua ini, paham ya? Bikin kupon sendiri untuk yang nggak datang dari semua ini. Oh berarti boleh pakai kupon ini Bu, ntar saya masukin atau apalah gitu ya. Jadi paling gampang sih pakai kupon. Ada pertanyaan tadi ya? Iya Mas. Nah ini Mas Tah nanya, iya. Ya. Ya, selamat siang Mas Fikri. Siang Mas. Gak usah sebut nama lah ya. Iwan. Iya Iwan. Mas saya mau nanya, biasanya Mas Fikri bikin yang funnelnya itu antara untuk berapa kali orang ini di offering, maksudnya jika dia klik satu link, dia nggak mau, kita downsell itu ketika kita sudah upsell berapa kali? 3 kali. Setelah itu downsell itu biasanya untuk produk yang di kategori kelas berapa? Contoh gini, kita tawarin produk harganya 1 juta. Upsellingnya kita adalah produk yang di 5 juta. Nah, untuk downsell itu kita lebih baik di 500.000 atau 200.000. Terima kasih Mas Fikri. Kemarin kalau nggak salah siapa yang bilang ya, lupa ya. Downsell jangan sampai setengah harga. Itu pijakanku sampai sekarang. Aku lupa siapa yang bilang, J. Abraham apa siapa ya, aku lupa. Downsell jangan sampai setengah harga. Jadi misalnya kita jual 100.000, downsell itu jangan sampai yang 50.000 gitu. Paling di 70.000. Kenapa? Supaya kita nanti gampang ngupgrade dia balik ke produk awal tadi lagi gitu loh. Ya. Beda dengan upsell. Upsell nggak ada batasnya. Upsell silahkan kita upsell sekuat mungkin. Ya. Ingat tujuan pembeli setelah dia membeli adalah membeli lagi gitu loh. Jadi kalau upsell nggak ada batasnya, kalau downselling saya setelah penawaran ketiga dia nggak beli juga, saya downsell tapi nggak sampai setengah harga. Misalnya 99.000, ya paling downsellnya di 70.000 atau di 60.000. Itu mungkin jawabannya. Jangan setengah harga. Ya Mas. Halo. Halo Mas. Mas, aku mau tanya Mas, menurut pengalaman Anda, ngirim email itu kalau untuk Indonesia, bagusan pagi, siang, sore, apa malam? Yang CTR-nya gede. Rabu jam 10 pagi. Rabu jam 10 pagi. Mantap, okay. Aku nggak tahu kenapa Mas, bener. Kalau ngeliat data tuh Rabu jam 10 pagi tinggi, Rabu jam 10 pagi tinggi. Mungkin ada sesuatu dengan hari Rabu ya, sama email, nggak tahu ya. Sesuai tanggal lahir mungkin. Nggak tahu. Itu yang paling tinggi. Jadi average email gini, rata-rata email dibuka itu sekitar 33% di kita ya. Kita ada 3.000 pengguna, bahkan sampai Mary Riana ya, beliau ngirim itu average open rate nggak pernah lebih dari 33%. Yang paling tinggi Dewa Eka Prayoga. Dewa itu pernah sampai berapa Gus ya? 60-70% open rate-nya. Tapi walaupun ke list yang kecil. Jadi semakin kecil listnya, semakin tinggi open rate-nya. Itu hukumnya kayak gitu. Jadi misalnya Anda punya 1.000 email, itu Anda bisa mencapai 50-60% dengan lebih mudah daripada Anda punya 10.000 email. 10.000 email Anda bisa mencapai 33% itu udah prestasi. Ya, faktanya adalah tidak akan semua orang buka email kita, nggak akan mungkin sampai 10%. Oke, mau pakai layanan apapun itu, mau yang Infusionsoft yang 2.500 US per bulan gitu kan ya, sampai kirim.email yang kita punya, sama-sama aja. Ya, nggak akan jauh-jauh. Pertanyaan lain? Mas Wik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang ngomong ya? Mas Wik, kanan. Berdiri atas. Dong. Kanan atas Mas. Oh gitu. Sorry. Kiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wik, ya. Tadi Antum bilang untuk di FB sesering mungkin untuk posting. Boleh tahu standarnya sesering mungkin itu dalam satu hari berapa kali posting? Syukron Mas. Wah, aku kalau itunya gini, postingan yang misalnya gini, kita udah posting 5 kali ya. Postingan yang kelima biasanya reach-nya paling rendah. Entah kenapa Facebook, saya nggak tahu ya. Ini mungkin kalau Anda pernah iklan Facebook juga atau pernah promo pakai Facebook dan punya data, tolong share ke saya. Tapi data saya seperti ini. Kalau kita posting makin sering, postingan yang terakhirnya tuh reach-nya akan makin turun gitu loh. Ya, jadi yang paling tinggi biasanya yang pertama,
Mau kita bilangin jam optimal pun saat dia udah postingan yang kelima, walaupun jam kelima kita bilang postingan paling optimal jam ya, misalnya jam 2 siang gitu ya. Tetap lebih rendah daripada yang pagi yang kita posting pertama gitu, entah kenapa. Ya special case ada kadang ya sama atau apa, tapi nggak pernah yang sampai berbeda. Oke, jadi 3 itu wajar, tapi ya paling nggak sekali sehari lah Mas. Karena buat saya setelah dia lebih dari 5 itu nggak tahu ya kok kayak kurang optimal. Tolong dikoreksi ya Mas Iwan ya nanti ya. Saran saya sekarang Facebook live streaming lagi momentumnya. Sekarang kalau Anda belum pakai Facebook live streaming, pakailah itu untuk reach segede-gedenya. Tapi saya suka kata-katanya Mas Roy Sakti kemarin, kita Facebook live streaming itu kita kayak ngamen. Ya kan? Orang lagi scrolling terus kita lewat kayak ngamen, halo apa kabar, lagi live streaming gitu kan ya. Bener, ada benernya. Kalimatnya aku suka banget loh Mas, aku pakai Mas ya. Boleh. Ya. Tapi reach-nya paling tinggi. Ya, reach-nya paling tinggi. Jadi untuk, saya punya Facebook page korban yang selalu saya korbankan untuk eksperimen. Yang punya 1000-an like gaib lah ya dengan iklan. Itu dari 1000 itu yang view itu sekitar berapa ya, 300-400 orang. 40% berarti, tinggi banget kan ya. Ya gak tahu mungkin ya makin gede likersnya mungkin makin turun reach-nya. Tapi Facebook live streaming tinggi. Udah bisa? Udah. Oke, nah penempatan CTA itu berkali-kali. Benefit CTA, terus fitur CTA, ya OTA jadinya, gitu deh pokoknya ya. OTA operasi tangkap tangan dong, OTT ya. Ya, and so on, kira-kira seperti itu. Jadi saya berkali-kali kalau ngasih CTA, nggak cuma sekali. Begitu juga di dalam email. Kadang saya ngasih link beli di awal, di bawah kasih link beli lagi. Semakin banyak email terkirim, semakin bagus, semakin banyak CTA, semakin bagus. Tapi nambah CTA sama dengan nambah unsubscribe rate. Unsubscribe itu adalah orang berhenti berlangganan. Anda posting sering-sering, saya lihat juga di Facebook page mengurangi likers. Di Instagram juga ada pola yang sama, bener gak Zan? Mengurangi follower, posting sering-sering, ya kan ya? Iya kan? Jadi dua sisi mata uang ya, silakan Anda manfaatkan dengan baik, oke? Slide, ada pertanyaan? Ada, coba. Ini pakai kupon tadi udah ya, bagaimana mengukur dari banyak sumber traffic. Bagaimana meningkatkan traffic web dari sosial media padahal kita udah iklan maksimal di sosmed dan masih banyak customer yang belum bisa order di web dan masih menganggap order di web ribet, lebih suka chatting. Ya kasih chatting lah. Ya, jangan kita persulit customernya, apalagi kalau Anda masih minim cash flow, masih butuh cash flow ya kasih aja chatting pakai chat. Dikirim email aja ada WhatsApp kok. Orang bisa WhatsAppan dan setelah kita tambah WhatsApp konversinya naik hampir double setahu saya. Padahal itu layanan service aplikasi. Tidak ada namanya layanan email marketing di luar negeri pakai WhatsApp, gak ada. Ya, tapi kita pakai dan konversinya double. Jadi dipermudah aja ya. Balik ke materi, enggak? Oke. Jadi tadi CTA ya. Nah, apa yang kita butuhkan agar ini berjalan secara otomatis? Kita butuh sumber traffic yang konstan, kita butuh landing page, kita butuh layanan email marketing dan copywriting. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Saya nggak, ya seperti biasa saya nggak mungkin nyebutin layanan email marketing lain karena itu bagian dari pekerjaan saya gitu. Jadi saya akan nyebutin kirim email, mohon pengertiannya ya. Oke. Jadi agar sistem ini berjalan otomatis, funnel ini otomatis Anda nggak perlu ngapa-ngapain seperti yang saya lakukan, ya. Anda membutuhkan sumber traffic yang konstan, landing page yang baik, layanan email marketing atau bisa juga diganti dengan CS, ya. Kalau Anda mau gaji CS silakan. Tapi ini kasus saya pakai email marketing ya dan copywriting yang bagus. Oke, nah kenapa Anda harus mempelajari sales funnel? Jadi sekarang kita masuk ke mindsetnya. Tidak semua orang akan membeli langsung gitu ya, pasti. Mana sih? Nah sekarang bagaimana cara mengoptimasinya? Enggak. Udah ya, oke. Ya, ini udah kita bahas tadi ya. Jarang penjualan terjadi di depan. Jadi tugas kita adalah mengarahkan orang-orang yang datang ke channel depan ini, top of the funnel ya, Facebook, Instagram ini ke channel lain. Karena mereka jarang banget langsung membeli di Instagram, kecuali ya tadi ya, follower-follower tertentu, itu pun biasanya nyampur. Oke? Jadi saran saya langsung pindahkan channelnya, masukin ke funnel. Oke? Maaf ini bekas slide yang lama. Nah, apa tujuan akhir customer Anda? Jadi saya bilangnya gini, saya bilangnya namanya tangga penawaran, ini dia. Ya. Saya bilangnya namanya tangga penawaran.
Jadi Anda persiapkan dulu dari mulai produk paling akhir. Produk paling premium Anda apa? Begin with end in mind. Ya. Saat Anda mau bikin sistem sales funnel, Anda cari produk paling premium, cari produk paling mahal, cari produk paling tinggi profitnya buat Anda. Letakkan di paling atas. Tujuan dari orang datang membeli adalah ke sana, titik. Ya, tujuan Anda ngiklan Facebook, tujuan Anda ngiklan AdWords, tujuan Anda optimasi SEO, supaya orang beli di sini. Oke, cari produk paling premium. Kalau misalnya makanan Anda punya cateringnya, taruh cateringnya di sini. Kalau misalnya Anda usaha travel travel keluarga atau apa, taruh di situ. Apa yang paling premium yang Anda punya, letakkan yang paling atas. Oke. Lalu kita akan gunakan produk-produknya untuk naik seperti tangga. Ya, kita pakai produk dari bawah yang paling murah biasanya, untuk kemudian naik tawarkan upselling sampai ke produk utama yang tadi kita desain. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan. Jadi mikirnya kalau bikin promo, jangan mindsetnya itu, jualan kecil dulu, nanti kita baru pikirin di belakang mau ngapain. Jangan, kita begin with end in mind. Apa produk paling premium yang nanti ujung-ujungnya akan kita tawarin ke mereka gitu loh. Ya, yang jual hijab ada nggak yang jual hijab harga 2 jutaan, ada nggak 3 jutaan, ada? Ada, alhamdulillah Bu. Ibu di jalan yang benar berarti. Ya, pikirkan, nanti kita akan menawarkan produk ini seperti apa, yang premium ini. Ya, jadi produk-produk yang lain hanya untuk sebagai anak tangga untuk naik ke sana. Gitu loh, pelan-pelan. Yang susah kayak cemilan kayak Gazan. Produk premiummu apa ya? Penawaran reseller kali ya? Kali itu ya. Pokoknya apa yang mahal deh. Ya, kalau Anda nggak punya produk premium ya mahalin aja produk sesuatu gitu. Ya, supaya untuk dapat profit yang optimum, oke? Baru kita mundur pelan-pelan ke belakang, jual dari yang paling murah, upsell sampai mencapai produk yang paling premium itu. Nah, dari bawah namanya adalah produk penetrasi. Ini yang sering disebut sama Mas Jaya, namanya produk penetrasi. Jadi untuk bisa memasuki orang atau membuat orang masuk ke funnel kita dan naik anak tangga ini, di tangga paling bawah ini kita masukin yang namanya produk penetrasi. Oke? Produk penetrasi, definisi saya, adalah produk yang memancing pembelian spontan. Ibu-ibu adalah jagonya pembelian spontan. Bener nggak? Nggak butuh sih, tapi lucu. Ini lucu, beli. Kenapa? Nggak tahu, lucu aja. Emosional, kan gitu. Ya. Nah, jadikan produk-produk yang memancing pembelian spontan ini untuk masukin orang ke funnel kita. Oke, intinya adalah yang penting dia pernah belanja, kita ambil database-nya. Terserah kalau saya pribadi pernah produk penetrasinya itu benar-benar hanya break even untuk biaya iklan. Saya pernah seperti itu. Artinya apa? Setiap penjualan saya benar-benar nggak dapat duit sama sekali. Saya cuma dapat alamat email, database, sama pixel. Ya, saking bagusnya produk penetrasi yang saya kasih gitu ya, nilainya gitu loh. Oke. Nah, seseorang akan cenderung membeli lagi jika sudah pernah membeli sebelumnya dari kita. Jadi tujuan awal Anda jual produk penetrasi bukan supaya kaya, tapi supaya menggiring orang ke tadi produk premium, naik ke tangga penawaran. Oke. Sampai sini sebelum saya jabarkan produk penetrasi, ada pertanyaan? Sampai sini? Nggak ada? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ada 6 jenis produk penetrasi, silakan cocokkan dengan bisnisnya masing-masing dan tolong desain produk penetrasi Anda sekarang. Ide aja juga boleh. Ya, dari 6 ini tolong desain 1, ide aja juga boleh, eksekusinya bisa menyusul nanti, ya. Tolong pikirkan satu produk penetrasi untuk Anda bisa menarik database pelanggan dengan sangat cepat. Yang punya nomor HP, tawarkan produk penetrasinya ke Facebook dengan menggunakan nomor HP untuk menarik alamat email dan lain-lain. Oke? Kita mulai. Produk penetrasi yang pertama. Produk unik premium yang seksi dan murah. Saya ulangi. Produk yang unik, premium, ada kata kunci premiumnya, nanti ada contohnya di belakang ya. Yang seksi dan murah. Intinya apa? Unik, langka. Susah ditemukan di mana-mana, nggak sembarangan orang bisa beli. Oke? Nah, produk yang seperti ini, orang mungkin nggak butuh-butuh amat, tapi pengen. Pikirkan apa yang Anda bisa jual yang orang nggak butuh-butuh amat, tapi kalau beli itu memancing spontan gitu. Kok bagus ya, kok lucu ya. Ya, makanya kalau Anda perhatikan Harley Davidson pun ada jual korek api, bener nggak? Ya, karena kalau dijual motor terus kan ya, piye kan gitu ya. Dia juga jual korek api, bahkan online dia jualnya untuk naik database gitu. Oke? Nah,
ingat goalnya untuk ini bukan buat cash flow, bukan buat nyari keuntungan yang berlebihan. Ya kalau Anda bisa untung, bagus. Bukan berarti Anda nggak boleh untung. Ya kalau Anda mau ambil profit silahkan, saya nggak ngelarang. Ya. Tapi intinya adalah pembelian spontan seperti ini. Tahu Wallet Ninja? Enggak, coba buka tab baru, cari YouTube Wallet Ninja. Buka YouTube, search Wallet Ninja. Ya. Koneksi kita kuat toh, ya kan? Kuat kok ya. Contohnya adalah Wallet Ninja. Kuat nggak? Nggak kuat ya streamingnya? Wes nggak kuat. Ya udah balik ke slide. Jadi Wallet Ninja adalah tools peralatan dari mulai obeng, pemotong kertas, yang bentuknya kayak kartu kredit. Ya, bentuknya kayak kartu kredit. Ya ini gara-gara loading yang tadi jadi nutup yang lama. Matiin YouTube-nya. Ya. Nah itu dia. Oke, jadi kalau Anda lihat di bawah ini ada kunci ya, ada obeng, pemotong kertas, ada penggaris, pembuka botol dan lain-lain, tapi ukurannya hanya sebesar kartu kredit. Dan dia lolos pemeriksaan airport, TFA. Jadi Anda bisa bawa kemana-mana gitu. Ya. Butuh nggak? Enggak. Enggak gitu-gitu amat lah kalau butuh ya, tadi bilang butuh. Lucu nggak? Lucu kan? Unik. Apalagi kalau harganya cuma 35.000. Coba cek di Tokopedia, 35.000 kalau nggak salah. Pengen beli nggak? Lucu kan? Lucu gitu loh. Ya. Contoh lain adalah nih, pisau kartu kredit. Ini saya ambil dari Tokopedia langsung, pisau yang dilipat jadi kartu kredit, dibuka ya kartu kredit, dilipat jadi pisau, yang harga jualnya cuma 11.000. Nggak kelihatan, maaf. Jadi pisau itu tajam banget ya. Butuh nggak? Enggak kan? Tapi kok unik, kok enak gitu ya. Apalagi dipromosikan dengan bagus dia gitu loh. Nah ini contoh-contoh produk yang seksi unik. Kalau Anda ada jual seperti ini, coba di-expose. Jadikan dia penawaran di bagian top of the funnel-nya, yang unik, yang lucu. Kalau travel apa ya? Ada yang ide orang travel, silakan tulis ya, jangan jawab sekarang ya. Tantangan adalah nanti membuat produk penetrasi yang bagus dan yang paling bagus produk penetrasinya, saya akan kasih kesempatan untuk nanti presentasi. Saya kasih kirim email ya, 1 bulan. Yang bagus banget saya kasih tahun juga nggak apa-apa. Ya. Mau nggak? Nggak mau ya? Oke. Contoh produk penetrasi 2, produk yang versi lebih kecil dan murah dari produk utama yang lebih besar dan mahal. Saya ulangi, produk versi kecil dan lebih murah daripada produk yang versi besar dan lebih mahal. Misalnya Zanana sekarang berapa gram Zan? 200, mungkin ada yang sasetan kecil. Ada ya kecil ya, 40, nah itu contohnya ya. Produk ini akan melengkapi produk lain yang lebih besar dan mahal. Jadi dia melengkapi, itu kata kuncinya. Melengkapi, jadi kalau dia beli ini, produk yang ini dan dia beli lagi yang lebih mahal, mereka itu cocok, saling mendukung. Oke, memancing tujuannya adalah memancing orang untuk membeli produk yang lebih mahal. Contoh, langsung aja contoh, Total Jerawat. Ini punyanya Tia Head to Toe. Total Jerawat, seperti namanya. Total Jerawat, jadi di total 2 hari jerawat hilang. Ya. Cuman berapa? 75.000 kalau nggak salah. Sekarang 75.000. Ya. Jadi versi lebih kecil dari produk utama yang lebih besar. Produk paling premiumnya Head to Toe adalah pelayanan, apa sih istilahnya? Facial itu dia kata yang saya cari. Facial di kliniknya dia, fisik, datang secara fisik gitu ya, facial beneran. Senilai berapa? 2,5 jutaan atau berapa gitu total paketnya, saya lupa. Segitu. Itu yang dia cari, tangga penawarannya itu, tapi dia mulai dengan produk penetrasi yang murah banget, 75.000. Ya. Setelah dia jual yang 75.000 ini, tidak lama kemudian dia langsung jual yang versi sedikit lebih mahalnya, maaf gak kelihatan tapi dia di bawah ini, kalau gak salah. Ya. Itu krim malam apa saya lupa ya. Apa sih gak itu gak? Gak kelihatan juga, wes lah ikhlaskan aja ya. Ini saya screenshot dari websitenya, ini bener-bener penawaran dia ya. Jadi setelah orang beli Total Jerawat, langsung ditawarin ini, langsung. Ya. Krim-krim yang gak ngerti deh saya krim apa ini. Ya. Yang kemudian ditawarin lagi sampai dia ke klinik. Dan semuanya satu tujuan, apa itu? Jerawat dan kebersihan wajah. Jadi semua produk ini emang melengkapi, yang Total Jerawat, yang ini, yang krim, yang apa, semua saling melengkapi sampai di klinik. Bahkan setelah di klinik pun
orang yang pulang dari klinik malah direkomendasikan Tia untuk pakai lagi totol jerawat. Jadi bulat gitu. Clear ya? Clear ya? Oke, contoh lain adalah gitar. Kalau Anda, sini ada yang pemain gitar nggak? Angkat tangan. Nggak ada anak band? Satu orang. Wah, sepi anak band. 2, 3. Nah, kalau Anda ke toko alat musik, saat Anda masuk ke toko alat musik, di display paling depan biasanya, gitu Anda masuk ya, yang langsung ke kasir gitu kan, display paling depannya itu biasanya gitar atau stick drum. Kenapa? Karena itu memang by design. Karena orang yang beli gitar pasti punya gitar, bener nggak? Nggak mungkin dia beli gitar untuk congkelan gigi kan ya, nggak mungkin. Jadi dia emang punya gitar. Ya beberapa toko gitar di luar negeri kayak gitar apa? Sam Water atau apa, saya lupa, saya udah lama banget nggak main musik. Itu gitu kita beli ini online isinya 6 gini ya. Kita akan langsung dapat email yang pelan-pelan akan nawarin, ujung-ujungnya nawarin apa? Nawarin gitar gitu loh. Ya. Jadi beli gitar terus ditawarin senar, tawarin ini, tawarin backnya, tawarin strapnya, sampai dia nawarin gitar. Ya, alurnya emang seperti itu. Ini contoh produk-produk yang kecil yang bisa melengkapi yang lebih besar. Gitar akan melengkapi gitar, bener nggak? Gitar nggak bisa berdiri sendiri, walaupun gitar bisa dimainin tanpa pick, tapi gitar nggak bisa dipakai gitu aja. Harus ada gitarnya. Oke, itu contoh produk penetrasi yang kedua. Produk penetrasi yang ketiga, terlalu cepat nggak? Nggak ya, pas ya. Produk penetrasi yang ketiga adalah e-book, buku, atau email course. Saya ulangi, produk penetrasi yang ketiga adalah e-book, buku, atau email course. Yang umum ya. Nah, seperti tadi saya bilang di prinsip Lean Startup, bahwa bisnis adalah mendeliver value, tapi value bisa dideliver walaupun tanpa produk. Bahkan kemarin kalau nggak salah, saya nggak tahu itu bisnisnya siapa ya, tapi saya pernah ngelihat orang sharing di Facebook saya, ngiklankan untuk mendownload e-book yang berisi tutorial hijab selama 30 hari. Kalau ada yang punya bisnis di sini angkat tangan dong. Ada nggak ya? Bukan ya? Berarti bukan. Dia share ke Facebook saya, iklannya nongol ke Facebook saya. E-book berisi tutorial hijab selama 30 hari. Kita nggak akan kekurangan gaya deh 30 hari. Ya. Yang tentu saja dia ujung-ujungnya emang jualan hijab. Tapi itu artinya untuk menarik pemakai hijab, tidak perlu menjual hijab, benar nggak? Kalau kita narik database pakai e-book, kita bisa mengurangi distribusi, ya kan? Nah ini online, ini digital, pakai e-book. Jadi yang bisa nulis dan jualan hijab, bisa bikin ini, bisa contoh. Ya, silakan dicontoh. Ingat mencontek. Ya. Nah, cocok untuk yang sebenarnya B2B ya. Properti, pelatihan, training, konsultan, kursus, penawaran reseller, mencari mitra franchise atau bisnis B2B. Kalau Anda perhatikan Rico Huang, Rico menarik resellernya dengan e-book, bener nggak? Ya, dia ngumpulin reseller dengan e-book. Ujung-ujungnya jualan gadget, HP dan lain-lain, tapi narik resellernya pakai e-book. Bisa Anda tiru. Jadi kalau Anda pengen butuh banyak reseller, share e-book gratis, kumpulin database-nya melalui e-book itu, jadikan reseller. Ya, maka Anda punya banyak pasukan reseller. Caranya Rico dan berhasil. Oke? Ini contoh e-book saya yang tadi udah saya contohin, saya next aja ya. Yang keempat, webinar. Nah, ini kontributor email terbesar saya sampai saat ini. Webinar pada dasarnya cocok untuk semua bisnis dan saya udah ngelihat webinar di luar negeri itu ya. Dari mulai dokter gigi, tukang kiropraktik apa ya? Tulang belakang gitu ya, kiropraktik itu ada bikin webinar juga. Terus properti juga bikin webinar, sampai bikin kolam renang pun bikin webinar. Ya. Entah kenapa di Indonesia tapi nggak populer. Populer di Indonesia orang-orang yang bikin webinar hanya di kalangan B2B gitu ya. Yang sama anak-anak IM. Yang lain nggak dipakai, sayang. Ya, padahal webinar punya daya tarik database, daya tarik leads yang sangat besar sekali dan bikinnya cenderung gampang. Anda bisa pakai Google Hangout, yang kalau nanti mau ya saya share deh caranya, gampang banget. Oke, nah cocok untuk menarik prospek yang menjelaskan produk yang sulit. Jadi orang-orang yang jual travel makanya di luar negeri banyak pakai, orang-orang yang jual properti di luar negeri banyak pakai, orang-orang yang jual jasa bisnis service kayak aplikasi seperti saya banyak pakai. Kenapa? Karena emang webinar punya kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat sulit, 2 arah lagi. Gitu. Bisa tanya jawab, bisa langsung ngobrol ya, bisa dijelaskan semua produknya dengan webinar. Karena durasinya biasanya panjang-panjang. Oke. Nah, gunakan jika target pasar masih belum paham mengenai produk Anda. Siapa di sini yang produknya sulit banget, siapa ya? Jual apa sih yang sulit banget? Dokter tadi ada dokter nggak ya? Nah, Mas, sulit nggak Mas produknya Mas? Sulit tapi? Spesifik ya, jadi gampang closing sebenarnya ya kalau tempat target marketnya ya.
Iya sih, nggak perlu diedukasi ya. Ya wis lah, yang setuju deh pokoknya. Sebelahnya Mas. Komputer? 5. Oh 5 volt, untuk apa? Oh untuk jaringan ya. Perlu pakai ini, bisa nggak? Bisa harusnya kan ya. Oke, untuk temanya tinggal Anda pikirkan, tapi sekarang bikin webinar bisa gratis ya, pakai Google Hangout, selama koneksi Anda kuat. Koneksi webinar itu juga sekarang buat saya ya, kartu-kartu kayak XL, kayak Telkomsel udah cukup cepat. Butuhnya itu sekitar 5 MB untuk bagus ya, untuk lancar butuhnya 5 Mbps. Upload bukan download ya, upload ke atas. Downloadnya bebas, terserah mau berapa. Tapi uploadnya 5. Tapi kalau upload 5 biasa download tuh 16-an gitu ya. Saya gitu deh. Contoh, mana sih? Nih webinar kami dulu ya, contoh. Software atau plugin ya, ini jelas lah untuk orang-orang yang butuh menggunakan software. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bilang orang yang bekerja di digital pakai jualan software, sebenarnya enggak juga. Studi kasusnya adalah kemarin siapa ya? Ada orang Surabaya, saya lupa banget namanya, dia jual guru apa kursus atau apa gitu, yang dimana untuk narik database orang tua siswanya dia pakai software. Saya lupa banget mau masukin studi kasusnya karena saya lupa nama orangnya. Ya. Cocok yang punya base software tentu saja, tapi bisa juga diaplikasikan kalau Anda mau. Contohnya adalah Skits. Skits adalah software anakan dari Evernote. Tahu Evernote ya? Aplikasi untuk mencatat. Jadi dia jual Skits sebagai penetrasi untuk orang upgrade ke Evernote yang lebih tinggi. Ya. Dan yang terakhir adalah layanan sekali jalan. Ini yang udah tadi saya bilang. Layanan sekali jalan cocok untuk Anda tarik database-nya. Misalnya tadi ya, misalnya Anda desainer tadi, sekali jalan jual logo aja, bisa Anda tarik untuk tarik alamat email. Oke? Ini yang pernah saya pakai waktu saya pindah rumah di Bandung. Saya pakai jasa seperti ini. Dia bilang apa? Gratis membersihkan kamar mandi untuk perbaikan keran dan toilet. Tepatnya keran atau toilet. Jadi kalau toiletnya rusak, kita panggil dia perbaikin, dia akan gratis bersihin kamar mandi. Saya tahu tujuannya belakangan apa? Supaya dia masuk kamar mandi kita. Kenapa dia masuk kamar mandi kita? Untuk mendeteksi kerusakan. Yang kemudian dia presentasikan kerusakannya ke kita. Jadi dia udah masuk nih kan, dia bersihin nih kan. Oh Pak, ini bocor Pak. Ini retak Pak. Ini ada kecoa Pak. Ini masuk ini Pak, ini masuk ulat Pak. Semua dia bilang, dia bikin checklist gitu loh. Yang kemudian dia tawarkan ke saya, Bapak kalau mau ganti semua ini biayanya, saya bisa bantu murahin, bla bla bla. Dia pitching dia sama saya. Pembersih kamar mandi. Dan sampai sekarang masih saya pakai orangnya, Pak Yono, Pak Kusno gitu, saya lupa namanya. Tapi masih kita pakai kalau rusak kamar mandi kita. Yang namanya kamar mandi rusak kan gak tiap hari ya. Tapi setiap rusak saya panggil dia. Yang manggil satpam komplek rumah lagi, manggil dia datang perbaikin ya. Tahun 2012 saya panggil dia, sampai sekarang masih pakai. Berapa tahun lihat? 5 tahun. Hanya gara-gara dia nawarin bersihin kamar mandi gratis 1 kali. Luar biasa kan? Saya tiru. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Contoh produk sekali jalan ada di sini ya, Fiverr.com. Fiverr-nya R-nya 2, kalau Anda pengen lihat jasa sekali jalan yang paling bagus, kalau Anda bisnisnya jasa mau ngambil inspirasi produk-produk sekali jalan, silahkan ke Fiverr.com. Ada pertanyaan silahkan. Iya Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gini Mas, nama saya Ranu. Di yang materi sebelumnya Mas nyampaikan tentang yang MVP itu ya. Ya. Nah, saat di sini menunjukkan kalau ada produk yang paling tinggi, paling premium. Nah, itu apakah langkahnya yang sesi pertama dulu terus kemudian berevolusi terus sampai menemukan produk premium. Nah, akhirnya baru kita berikan yang produk-produk yang penunjang tadi atau gimana? MVP itu untuk yang di level belum jadi Mas. Atau kita pengen eksperimen, ini sudah established. Mas memang sudah punya variasi produk, caranya itu seperti ini. Jadi semua ditawarin, jangan dipilih gitu loh Mas. Paling premium di belakang, dimasukin ke funnel. Clear ya? Pertanyaan lain? Enggak, ada pertanyaan dari masyarakat enggak? Ada? Tampilkan enggak? Mana? Selama ini setiap format order dari pembeli, pasti ngasih nomor HP.
karena kan wajib untuk pengiriman paket. Ini saya nanya teknis, bagaimana mengelola nomor HP untuk dijadikan database. Misal untuk SMS satu per satu agar sekali klik bisa terkirim ke semua pemilik nomor HP itu pakai software apa? Lupa namanya, saya susah banget ingat nama software. Agrionomi apa siapa ya? Gitu-gitu deh. Ntar saya tanya sama Mas Yudis, tahu Mas Yudis The Graph ya? Yudis Adinugroho itu dia temennya punya layanan SMS yang bagus banget di Surabaya. Yusiwa ya? Ya itu dia. Ya silakan tanya sama Masnya itu kalau nggak salah cuman 300.000 ya per bulan ya. Oh ya? Oh, bukan yang itu kayak Mas. Dia layanan Mas kayak software gitu. Kita bayar bulanan apa bayar apa gitu. Itu cukup bagus dan delivery-nya sangat tinggi. Ya. Jadi kalau mau kalau mau SMS broadcast seperti itu dan SMS broadcast tahu saya adalah channel marketing yang tingkat opennya paling tinggi. SMS broadcast itu dibuka hampir 80% setahu saya. Tinggi banget, tapi closingnya paling rendah. Konversinya rendah sekali, cuman 1,3% ya. Orang Telkom selalu ngomong sama saya, ya 1,3% apa berapa gitu, saya lupa. Tapi rendah banget ya intinya. Pertanyaan Mas, bukan? Bukan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mustikasari. Ali Mustikasari dari Lamongan saya. Selama ini itu membangun perusahaan saya hanya menggunakan SEO saja. Nah ini 1 tahun ini saya juga kembangkan usaha istri itu juga hanya gunakan SEO. Nah di sini tadi itu disuruh tobat dari SEO gitu. Bukan tobat dari SEO Mas, tobat hanya pakai SEO. Oh hanya pakai Dikembangkan. SEO. Oh gitu. Saya itu ada kekurangan itu ya seperti tadi data reseller yang selama ini itu tidak pernah saya backup gitu. Jadi hanya gunakan apa ya? Jadi hanya pakai HP saja dan itu tidak pernah dicatat gitu. Oke. Nah di saat saya di bisnis saya berkembang kan baru 1 tahun ini. Ternyata 1 hari sekarang itu rata-rata yang add itu sekitar 50 sampai 60 orang. Nge-add nomor HP atau? Nomor HP sama PIN BB sama PIN WA. BB, oke. Wah banyak Mas. Di saat saya sudah banyak itu, nah itu apa yang harus saya lakukan? Tuh. Jadi, jualan Mas, broadcast. Paling gampang jualan, broadcast. Itu paling gitu. gampang. Terus setelah itu saya menggunakan kontak formnya yang plug-innya WordPress itu kontak form 7. Nah itu saya kasih apa itu kayak ini ya, form untuk email sama nama dan semacamnya, nomor kontak, dan itu hanya masuknya itu ke email saya saja. Apakah nanti menggunakan kirim email itu bisa sebagai autoresponder-nya itu dikumpulkan di situ juga bisa? Bisa Mas. Gitu. Bisa. Selanjutnya banyak. Di saat saya menggunakan Facebook Ad, selama ini itu karena memang produknya mungkin saya kan sebagai distributor tas etnik itu. Jadi apa itu karena banyak sekali yang bermain di Tokopedia itu merubah harganya dan orang-orang itu kan menggunakan pixelnya apa Tokopedia. Push ya itu. Lah orang mencari di Facebook itu munculnya di mana itu? Di Facebooknya orang-orang. Lah di saat saya coba itu bukan lagi dijual murah, saya dijual mahal kok malah semakin banyak yang beli itu kenapa ya? Nah itu yang saya tanyakan. Nah itu terima kasih. Ya itu bahasanya di psikologi pricing Mas. Andreessen Horowitz itu dia namanya. Andreessen Horowitz orang yang bikin Firefox, tahu Firefox browser ya? Tahu ya. Nah Andreessen Horowitz pernah ditanya sama seorang penulis namanya Tim Ferriss, apa satu kalimat yang bisa Anda tulis di banner raksasa di jalan, kalau Anda dikasih kesempatan nulis di situ. Apa satu kalimat yang akan Anda jadikan banner itu, dia tanya. Yang dibilang sama Andreessen Horowitz adalah raise your price, dia bilang. Ya, naikin harga. Itu kalimat yang akan dia tulis di banner kalau dikasih izin gitu. Naikin harga, dia bilang. Jadi entah kenapa, saya juga gak ngerti Mas, mungkin tanya psikolog Mas ya. Saat saya juga masuk ke ranah kirim email, saya juga termasuk yang paling mahal, malah
ada klien kita yang sampai berapa Gus, 15 juta sebulan Gus ya. 15 juta sebulan ya wes bayar gitu Mas. Sampai sekarang lancar, alhamdulillah rezeki Mas. Konyol kan gitu ya, ngapain bayar software ya, saya nggak boleh bilang ngapain bayar software sih, orang saya jual harga segitu ya. Tapi ada orang yang mau bayar software kayak kita, perusahaan yang baru, seharga segitu per bulan, ya. Dan ya perpanjangan terus malah. Malah yang bayarnya cuma 99.000, 2 bulan berhenti, 2 bulan berhenti. Dia udah hampir setahun sekarang jalan terus. Gitu. Ya. Kenapa saya juga nggak tahu. Jadi ya boleh ditiru Mas, tambahin harga. Raise your price. Ya. Oke, pertanyaan dari masyarakat gue apa Gah? Sebelum kita bikin, kalau pakai feed burner apakah iklan masih bisa terlihat? Enggak Mas. Sayang sekali nggak terlihat. Jadi kalau mau iklan YouTube terlihat, iklan Facebook enggak. Ya. Pertanyaan lain? Enggak? Bang, bagaimana hierarki online marketing paling tepat untuk segmen komunitas? Dokter, perawat, bidan. Yang low budget, high impact, sedangkan saya dan miskin ide. Ini siapa ya? Denda nih. Denda Mas. 10.000 Mas. Ya ada yang ya. Nggak boleh disebut. Bagaimana membangun hierarki online marketing paling tepat untuk segmen komunitas? Tanya Mas Jaya Mas, bener. Mas Jaya orang yang jago banget bikin komunitas. Saya pribadi nggak terlalu maintain customer saya sebagai community. Tapi lebih ke yaitu direct, one on one. Kalau saya maintainnya via email. Mungkin itu. Ada lagi kah? Ada lagi? Next. Mas, apakah produk yang cocok dan tidak cocok diiklankan di FB dan AdWords? Atau semua jenis produk mungkin diiklankan di 2 platform iklan itu? Enggak. Enggak semua produk cocok di semua tempat, tentu saja. Ada produk yang cocok sama channel marketing tertentu. Dan ya harus saya akuin, walaupun saya jualan email, enggak semua juga cocok pakai email. Ya, cocok-cocokan lah ya gitu ya. Tapi ya 90% cocok lah pakai Facebook, pakai AdWords, pakai email. Contoh yang agak kurang pas pakai email justru jajanan si Gazan. Ya, kamu sebenarnya nggak cocok banget pakai email, tapi kalau reseller cocok ya. Tapi kalau produk langsung ke konsumen nggak cocok. Facebook sama AdWords lebih ke yang hungry market saya bilangnya. Orang-orang yang sudah siap membeli, sudah teredukasi dan mencari spesifik keyword tertentu. Sedangkan Facebook lebih ke ya itu ya mass market lah ya. Jadi di Facebook Anda harus mencuri perhatian, di AdWords Anda harus menjelaskan. Itu yang saya pelajarin dari menggunakan kirim.email sejauh ini pakai 2 channel tersebut. Jadi di Facebook Anda harus nyetop jempol, Anda scroll, Anda harus nyetop jempolnya dia, jangan scroll lagi. Sedangkan di Google AdWords Anda harus menjelaskan headline-nya. Misalnya nyari rumah murah di Malang gitu kan ya. Headline-nya rumah murah di Malang, klik di sini misalnya gitu. Ya, langsung dia sifatnya direct menjelaskan. Jadi bukan masalah cocok-cocok, buat saya sih lebih masalah cara teknik menggunakannya ya. Kalau cocok-cocokan ya sedikit banget lah yang gak cocok banget. Ini Pak Lurah ini yang nanya, Allahu Akbar. Saya ngajarin guru namanya, astagfirullahaladzim. Pak, mohon maaf Pak ya. Mohon dikoreksi kalau salah Pak. Next. Database apa saja yang harus kita kumpulkan dari customer? Riset apa yang dilakukan untuk, database apa yang dilakukan, database apa yang harus dikumpulkan dari customer? Riset apa yang dilakukan untuk mengumpulkan database? Hah? Oke, pertanyaan pertama dulu, database apa saja yang harus dikumpulkan dari customer sebanyak yang Anda bisa. Sebanyak yang Anda bisa. Alamat rumah pun kalau dikasih ya ambil. Ya, nomor HP, pixel, email, nama orang tua, nama ibu kandung, terserah. Makanya bank nanya kan nama ibu kandung ya, ambil. Walaupun untuk security, tapi ambil aja. Gitu. Sebanyak mungkin. Prinsipnya gini, dalam email marketing prinsipnya gini, semakin bagus produk penetrasi Anda, semakin banyak data yang bisa Anda ambil. Gak, coba buka tab baru gak? Buka .com-secrets.com. .com secretsnya tulisannya dot biasa, dot.com. Nah tuh, enter. Ya, ini contoh produk penetrasi yang minta banyak banget database sampai nomor kartu kredit. Ya, apa yang dia kasih? Dia kasih buku gratis, buku fisik ya, gratis dia kirimin ke kita. Kita hanya bayar ongkos kirimnya dan ongkos kirimnya flat ke seluruh dunia, $19. Per buku ini si Russell Brunson yang nulis buku ini
itu mengalami kerugian rata-rata $18. Jadi dia mengeluarkan duit $18 tiap kali ada orang yang masukin datanya dan dikirimin bukunya. Ya, ini dia. Nah, ini contoh praktek ngambil database sebanyak mungkin. Email iya, nomor kartu kredit iya, nama iya, nomor HP iya, semuanya diambil. Jadi database apa yang harus diambil semuanya. Ya, kalau bisa Anda ambil sidik jari gitu, fingerprint gitu kan ya. Mungkin gitu kan suatu saat butuh, bisa, terserah ya. Jadi sebanyak mungkin. Pertanyaan kedua sih yang jelas. Ada lagi gak? Coba gak? Udah habis. Oke. Saya kembalikan ke Anda, saya kasih tugas sesuai janji saya. Bikin produk penetrasi, ya. Dari yang tadi saya jabarkan ada 6 jenis, bikin produk penetrasi yang menurut Anda cocok untuk narik database dari pelanggan. Dan apa database yang mau Anda ambil, tuliskan. Tulis judul produk penetrasinya, ya. Dan saya akan tunjuk 3 orang lah ya, angkat tangan cepet-cepetan, ya. Produk penetrasi yang paling bagus akan saya kasih hadiah berlangganan kirim .email 1 bulan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan. Boleh tulis tangan aja judul produk penetrasinya. Walaupun belum ada gak apa-apa. Yang udah ada lebih bagus. Monggo. Sudah ada, angkat tangan? Ya, yang duluan itu Mas. Maaf ya Mas ya. Yang baju putih, tolong dong mic. Ya. Sesuai bisnis masing-masing. Sesuaikan dengan bisnis masing-masing. Apa yang akan Anda bikin strateginya untuk tarik database saya ke Anda Mas, sebagai pembeli. Selamat sore Mas Fikri. Sore Mas. Saya Lunglung dari Dokter Mobil Indonesia. Produk saya kan Dokter Mobil, mungkin Mas sudah kenal sama Mas Riki juga kan. Iya. Produk penetrasi pasar saya memberikan, saya menjual sensor parkir untuk dipasang di mobil, di depan maupun di belakang. Karena saya ambil itu karena saya mau ngambil market yang premium kan, minimum punya mobil. Itu termurah di Indonesia sama pasangnya. Berapa harganya? 115.000 Mas. Sama pasang? Sama pasang. Yang mau itu angkat tangan. Ada sensor semua parkir warna. Ya? Sensor parkir, bisa dipasang depan mau. belakang. Saya mau. 115.000 Mas, itu 2 titik, ada 3 macam warna, hitam, putih, silver, dan makin abu-abu. detail, angkat tangan yang mau. Tuh makin banyak ya. Oke, ini benar ada Mas? Beneran, udah siap, dijual Mas. Mas. Ya. Oke, 1 saya simpan, mantap Mas, Dokter Mobil. Kandidat kedua, angkat tangan. Wilson. Yang tadi mundur. Halo, nama saya Wilson, saya berasal dari Surabaya. Saya kebetulan sudah membuat produk penetrasinya dan sudah dijalankan juga. Wah mantap, apa itu? Jadi punya produk dari perusahaan keluarga saya juga, dipegang bersama-sama, namanya kecap Raja Rasa, saus Raja Rasa. Jadi kecapnya yang dulu semestinya ada yang besar ukurannya, dijadiin kecil-kecil. Jadinya untuk yang misalnya kayak masak-masak nasi goreng, nggak perlu membuang banyak-banyak, jadi sekali curutnya bisa dikit-dikit, nggak langsung bior gitu. Wah ini ke mama dong ya. Berapa harganya?
Harganya kebetulan saya lupa, tapi ada produknya, di pasar sudah ada. Udah, di bawah nggak ya? Nggak bawa. Berapa harganya nggak tahu? Gambaran? Kira-kira 20-an lah. 20-an ribu kecap, ibu-ibu kali angkat tangan. Saya presentasi ibu-ibu nih berarti. Mereknya apa? Mereknya Saus Raja Rasa. Saus Raja Rasa, ibu-ibu. Berapa mili? 20 ribu, berapa mili? 250 kalau nggak salah. 250 mili itu semana segitu ya? 250 mili satu. Saya presentasi ibu-ibu, bapak-bapak mau juga apa? Kurang populer produk penetrasimu Wilson. Yang ketiga angkat tangan, thank you Wilson. Yang ketiga angkat tangan. Dari tadi tuh mas, ya. Oke. Tes, 1. Oke mas, terima kasih Mas Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya untuk menarik market tentang how to kan e-book ya. Nah ini saya menyediakan bukan e-book tapi langsung praktek. Jadi teman-teman bisa melakukan tes kepribadian untuk mengetahui apakah kalau saya mau ekspansi bisnis, bidang bisnis ini tepat sesuai dengan personality saya. Nah itu bisa saya berikan free. Oke. Ya. Di mana langsung datang ke lokasi? Atau gimana? Saya simpen di Google Doc, Google Dokumen. Jadi yang berminat nanti bisa saya share di. Nama tesnya apa? Arkinar Comprehensive Test. Arkinar Comprehensive Test. Arkinal? Arkinar. Arkina? Arkinar. Arkinal Comprehensive Test. Ya. Yang mau ikut tesnya untuk ekspansi bisnis angkat tangan. Bisa saya share nanti. Wah, banyakkan dokter mobil masih dong. Pemenangnya udah jelas tuh. Tepuk tangan dong. Mas, ntar kita di belakang ketemuan ya. Itu contoh produk penetrasi. Oke? Kecil, bagus-bagus, dan langsung narik database ya. Apalagi yang bagus banget, premium banget kayak alarm sensor parkir. Saya aja mau pasang kok ya. Apalagi cuma 115.000 sama pasang, bener mas ya. Itu kelewatan murahnya. Ya, dan lagi kayak tadi yang dibilang, mas siapa maaf? Mas Nunung. Ya, itu yang ketarik akan langsung pasar-pasar premium yang memang punya mobil dan ya care sama parkirnya dia lah, kira-kira seperti itu. Itu contohnya. Oke lanjut. Nah, setelah orang beli produk penetrasi, terus apa? Kan gitu. Enggak. Setelah orang beli produk penetrasi, kita masukin mereka ke dalam funnel dan ada serangkaian angle apa ya? Sudut pandang ya. Angle iklan yang bisa Anda jalankan untuk mengubah atau mengajak orang-orang sudah beli produk penetrasi ini, sudah download, sudah submit emailnya atau sudah klik gitu ya. Untuk kemudian Anda jalankan promo-promo untuk membuat orang tertarik. Iklan yang pertama Anda iklankan adalah iklan yang angle-nya atau sudut pandangnya namanya cuci otak atau brainwash atau indoctrination. Iya, 15 menit lagi. Oke, iklan yang pertama adalah iklan yang angle-nya cuci otak atau brainwash. Oke, jadi gini. Ya, terserah Anda mau pakai apa, Anda mau pakai autoresponder boleh, Anda mau pakai pixel Facebook boleh, Anda mau latih CS Anda untuk kayak gini juga boleh. Ya, triknya gini, setelah dia beli produk penetrasi, PP, Anda langsung tawarkan campaign atau jalan campaign yang sifatnya mencuci otak. Ya, di sini Anda sebenarnya tidak jualan-jualan banget, kembali ke slide, tapi Anda lebih tepatnya mencuci bawah sadar si pembeli. Membrainwash atau mencuci otak si pembeli dengan cara ya berkomunikasi satu arah. Itu dia. Ya. Gini, maksudnya gini, setelah orang beli, saya pakai konteks biar gampang pakai konteks email marketing ya. Orang akan dapat email dari saya yang isinya adalah mendoktrinasi dia satu arah. Perkenalkan, saya Fikri, saya adalah indoktrinasi. Kami adalah perusahaan email marketing bla 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 bla. Lebih kayak kenalan tapi bukan kenalan tapi mendoktrin. Maksudnya mendoktrin gimana? Ya kita adalah bisnis yang bagus, kita adalah jodoh. Kenapa? Karena ini. Anda kasih tahu alasannya. Ya, Anda doktrin dia. Kami bagus loh. Kenapa kami bagus? Karena kami begini. Kenapa kami begini? Karena ada sertifikasinya. Kenapa ada sertifikasinya? Sertifikasi apa? Jelasin sama dia. Ya. Ajarin CS Anda, ini kejadian di siapa ya? Saya lupa. Kenapa banyak banget studi kasus yang lupa di jalan ya? Ada seorang pebisnis di Medan, kampung halaman saya, itu mengajarin CS-nya untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan bisnis kita
mempresentasikan bisnisnya, ini pengusaha kosmetik ya. Setelah orang beli, jadi Ibu terima kasih sudah terima barangnya, terima kasih sudah belanja sama kita. Kami adalah perusahaan kosmetik bersertifikat bla 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 bla. Dijelasin tanpa diminta sama si CS. Karena saya pakai email, saya bisa pakai email autoresponder gratis. Otomatis jalan maksudnya, plak 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 gitu loh ya. Nah, campaign ini adalah campaign yang berisi Anda kasih tahu dia harus ngapain. Contoh, jangan lupa like kami di Instagram ya, follow kami di Instagram ya, follow kami di Facebook ya. Anda suruh dia kemanapun Anda mau. Ya, jadi sifatnya mendoktrin atau menyatakan bahwa bisnis Anda bagus, kita yang terbaik. Kenapa? Jelasin. Oke. Boleh pakai Facebook, tapi saya jarang banget ngeliat orang ngiklan gitu di Facebook. Tapi karena saya pakai email, saya selalu seperti itu di email dan berhasil, alhamdulillah. Begitu jalanin email indoktrinasi seperti ini, open rate naik, konversi alhamdulillah juga naik ikut. Ya. Campaign kedua adalah campaign yang mancing interaksi. Setelah jalan email cuci otak, coret-coret gak? Ya, baru masuk ke campaign interaksi. Interaksi. Ya. Oke. Jadi di campaign interaksi itu ya sesuai namanya ya, interaksi. Bagaimana Ibu, ada yang bisa kami bantu, ajakin ngobrol. Boleh pakai CS, lagi boleh pakai email autoresponder, karena saya pakai email autoresponder, jadi mancing interaksi antara kita dengan dia. Oke. Slide. Ya. Goalnya adalah mengubah leads menjadi buyer lagi. Jadi setelah dia udah beli, dia kan jadi prospek lagi nih. Kita prospek lagi dia untuk jualan lagi, untuk upgrade. Upgrade-nya adalah langsung. Ingat ya, langsung, cepet. Oke, langsung ajakin dia interaksi, langsung ajakin dia chatting melalui Telegram atau WhatsApp atau terserah media apapun yang Anda gunakan, BBM, terserah. Karena saya pakai email. Untuk nawarin dia produk-produk lain untuk langsung upgrade di tempat. Ya, ini campaign kedua. Dan campaign ketiga, campaign interaksi ada 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama Anda mancing interaksi melalui yang namanya benefit. Ya, jadi benefit produk selanjutnya ya, bukan produk yang udah tadi dijual. Produk yang mau di-upgrade. Tahu bedanya upselling sama cross-selling? Tahu ya? Upselling adalah versi lebih tinggi dari produk yang awalnya mau dia beli. Cross-selling adalah memadukan 2 atau lebih produk berbeda, paham ya? Nah, jadi Anda bisa cross-selling atau upselling dengan benefit, dengan sudut pandang benefit atau hasrat. Contoh, Ibu sudah beli total jerawat, ya, mau muka lebih bersih dan tahan lama, ya, dan tidak terus berjerawat. Nah, kita ada penawaran yang lebih bagus lagi dari total jerawat, namanya krim malam super atau apa gitu ya. Tawarkan dari sisi benefit atau hasrat. Nah, sudut pandang kedua, ya, adalah alasan logis. Karena beberapa orang nggak tertarik secara emosional, beberapa orang tertariknya alasan logis. Ya, Bu, kan udah beli total jerawat, Bu. Sayang loh kalau nggak dioptimalkan, nanti jerawatnya tumbuh lagi. Nah, gimana cara biar nggak tumbuh lagi? Belilah krim malam ini lagi. Gitu. Ya, sudut pandang kedua adalah logis. Kita nggak bilang benefitnya apa, kita hanya mengkalkulasi hitung-hitungan logisnya. Dia tuh udah beli ini, kan nanggung nih tinggal beli itu, kenapa nggak dibeli gitu loh. Ya, logis aja. Sudut pandang ketiga adalah fear, rasa takut. Ini sudut pandang yang paling menjual. Begitu dia udah beli produk penetrasi, kita kasih dia rasa takut. Ya, Bu, mau tumbuh lagi nggak jerawatnya nih? Kalau nggak dibeli, ini tumbuh loh jerawatnya. Fear, takut-takutin. Ya, kalau mungkin angle-nya untuk lampu sensor mundur, apa ya yang bisa di-upgrade ya Mas dari sensor mundurnya? Produknya ya. Ya. Upselling-nya ada? Nggak ada ya, cross-selling ya. Bisa juga sih ya, silakan dicoba sih. Tapi sudut pandang ketiga adalah buat saya yang paling menjual. Coret-coret gak? Nah, biasanya campaign interaksi ini berlangsung selama 3 hari. Ini yang tadi makanya saya tanya, tadi ditanya siapa ya yang nanya berapa hari. Itu 3 hari. Jadi campaign yang sifatnya brainwash atau cuci otak itu terjadi di hari pertama saat si buyer nerima produk. Jadi hari pertama dihitung setelah nerima produk ya, dan nerima gimana Bu barangnya, puas kan, bagus kan Bu ya. Ya kita nggak tahu JNE nyampe kapan, tapi kira-kira aja, biasanya kan 2 hari ya. 2 hari kita hubungin,
Gimana Bu? Bagus karena, kenapa bagus? Karena kami adalah perusahaan bla 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 cuci otak, and so on and so on. Besoknya mulai campaign interaksi, dan selama 3 hari dia akan terima tadi ya, sudut pandang emosi, sudut pandang logis, sama fear, takut. Selama 3 hari berturut-turut. Nah sebenarnya ini aja, Anda akan merasakan konversi yang nambah, insya Allah, karena saya ngerasain, ya mudah-mudahan silahkan coba. Ya. Kalau mau, ini bisa didouble kali 2, jadi bisa jadi 6 hari. Ya, yang tadinya 3 hari bisa jadi 6 hari, kalau Anda kurang puas gitu kan ya. Kalau pakai autoresponder ini bisa diprogram, yang dimana kalau mereka belum beli setelah jalan 3 email ini, bisa tambah 3 email lagi. Kalau pakai autoresponder, kalau pakai CS ya, monggo lah Anda bisa training CS-nya kan ya. Ini angle-angle iklannya, tujuannya sama, jual produk, tapi angle-angle-nya berbeda ya. Sampai sini ada pertanyaan. Clear? Ya, Mbak. Bu. Assalamualaikum Mas. Kalau untuk produk yang based on fashion, itu untuk yang fear-nya hijab, masuk neraka Bu? Enggak hijab juga, maksudnya kayak aksesoris atau kayak yang pelengkap lah. Kalau ini kan apa? Menantang juga ya, aksesoris apa ya? Ketinggalan zaman tuh fear gak ya? Enggak. Apa yang bikin ibu-ibu takut ya sama fashion? Cantiknya berkurang ya, cara ngomongnya gimana ya? Nah itu Bu, cantiknya berkurang Bu. Angle-nya piye Bu ya? Copywriting-nya gimana ya? Pacarnya hilang? Gara-gara aksesoris? Di poligami? Allahu Akbar, itu gak apa-apa Pak, itu bukan cobaan, itu anugerah. Apalagi ya? Loh, nikahnya kita sekarang nikah alternatif, bener gak? Nikahilah daripada kamu 2, 3, atau 4. Kalau tidak bisa, nikahilah 1. Jalan sana Pak ya, kalau nggak bisa jalan sini. Alternatif kan? Iya nggak? Nikah alternatif yang sekarang kita nikahin ini. Nah, ibu-ibu tolong jangan didengar, abaikan ya. Bu, ntar kita pikir di belakang, Bu, saya nggak kepikiran apa-apa Bu. Bener tuh, aksesoris apa ya angle-nya? Pusing juga ya. Gazen apa angle-nya, Kofir? Nah. Oh iya, ya itu kan angle benefitnya bukan ya? Lebih pede, lebih itu kan benefit, ya kan? Iya, angle fear-nya susah Bu. Sudut pandang fear-nya susah emang. One time offer gini. One time offer berhasil kalau dia ngelihat offernya, karena kan itu offer terbatas. Ya. One time offer itu kan pada dasarnya fear sih Mas ya. Takut kan, karena dia ada faktor kelangkaan kan, scarcity kan ya. Oh iya bener. Bu, cocok Bu. One time offer. Aksesoris ini hanya bisa dibeli sekarang. Kalau ini nggak dibeli sekarang, dari tanggal pembelian ibu kemarin, kelewatan Bu aksesorisnya. Jodoh Bu. Kampanye jodoh, kampanye. Pertanyaan lain? Udah? Pertanyaan lain? Dari masyarakat ada? Ada? Nggak ada? Ada? Oke, dari masyarakat. Ini kenapa yang di sini juga submit pertanyaan ke sini ya? Aplikasi SMS Gateway yang powerful apa? Apakah sama aplikasi BC, WA adakah? WhatsApp nggak perlu aplikasi Pak. WhatsApp bisa langsung di broadcast kalau dipilih satu-satu ya kan ya? Pilih. Kalau Bapak betah Pak milihnya Pak, broadcast Pak. Setahu saya Mary Riana manual. Saya sampai tanya sama Miss Mary kan, Miss Mary ini kok bisa broadcast WhatsApp ya caranya? Manual, maksudnya itu timku yang kerja katanya. Manual, bayangkan. Satu-satu manual. Kalau SMS Gateway, nanti saya tanya sama Mas Yudi, saya lupa namanya. Gitu saya dapat, saya akan share ke grup Telegram. Ya, ada lagi pertanyaan dari masyarakat? Bagaimana kalau premium produk kita itu termasuk yang paling langka? Bagaimana solusinya agar sales dapat continue saat barang premium kita dalam 3 bulan tidak bisa kita jual? Misal produk premium kita itu buah yang terpengaruh oleh musim, pakai inden Pak, alamat email. Jadi di produk premium itu kalau inden ya tampung lagi alamat emailnya atau disegmentasi, bisa. Kejadian di Ucok Duren apa siapa ya kemarin? Supplier Ucok Duren tepatnya, bukan Ucok Durennya ya, supplier Ucok Durennya. Teman saya supplier Ucok Duren, jadi saat ada orang lain, penjual duren lain datang ke dia, durennya nggak ada, dia inden minta nomor HP, database dan segala macam bisa. Sekarang kan duren Medan kan dikirim kemasan-kemasan gitu ya online ya.
Dan dia melakukan itu. Oke. Jadi kalau produknya lagi langka, tampung database-nya dulu. Pokoknya database Pak. Apapun yang terjadi database-nya ditampung, jangan kasih kendor pokoknya. Oke? Sudah? Waktu saya sudah habis, ada lagi? Ya, terakhir Pak. Kalau tadi di interaksi ini kan ada 3 elemen ya, yang benefit, alasan logis, sama rasa takut. Ya. Itu sebaiknya langsung dikombinasi jadi satu atau? Terpisah, fokus Pak. Jadi yang pertama yang mana dulu biasanya? Urutan sesuai urutan itu dulu. Sesuai urutan. Emotion, baru. fear selalu penutup. Ancaman selalu di belakang. Bapak ngancam di depan, yang lain nggak ngaruh. Ancaman di belakang. Oh, jadi kalau harus tidak sabar ya, harus sabar ya. Harus sabar. Kalau tidak dipakai, ini loh yang terjadi. Negatif gitu loh Pak. Itu yang terakhir banget. Kalau Bapak itu di depan, nanti emosi sama logika udah nggak jalan. Kalau kita langsung bikin sekali, langsung dikombinasi dalam satu copywriting, biasanya Pernah efeknya. saya coba dulu, tapi nggak gitu, nggak istimewa lah Pak. Terus sama satu lagi tadi yang sebelumnya interaksi itu kan ada cuci otak. Iya. Cuci otak itu kan kita mau nyuruh dia ya. Iya, menyuruh dia melakukan apa yang kita mau. Di sini artinya kita bukan jual, artinya gini. Kamu udah follow kita di email, kamu udah submit email, sekarang follow kita di Instagram, follow kita di Facebook, bawa dia kemana-mana. Nah, dan itu, kasih tahu kita siapa gitu. Activity-nya hanya fokus di satu activity aja ya. Kita nggak bisa mau semuanya ya. Kamu follow dong di ini, di ini, di ini. Saya banyak Pak. Nggak masalah. Banyak channel sekaligus, nggak masalah. Di situ kita bener-bener hanya mendoktrin. Terserah kita mau mendoktrin apa sama dia. Sebanyak-banyaknya ya di sini. Oke. Misalnya kalau contoh supplier mobil kan ya. Ini kan angle sudut pandang ya, harus dites ya Mas ya. Misalnya tadi kita sensor parkir itu kan ya. Ya kita adalah supplier mobil terbaik di Jawa Timur, and so on. Ya, tapi kalau Anda bisa membuktikan klaim itu malah lebih bagus lagi. Ya. Sudah? Sampai ketemu jam 4? Setengah 4? Iya, setengah 4. Setengah 4. Sampai ketemu jam 4.30 setelah asar. Kita akan masuk ke materi. Saya lupa materinya apa, nanti saya cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tadi dapat bonus. Tolong jumpain saya.